Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh subscriber Gusfa Channel dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan semakin banyak duit halalnya, halalan thayyibah, dan selalu sehat, merdeka, dan gembira. Malam ini kami akan ngobrol-ngobrol ringan, santai, juga tidak mengurangi bobot-bobot pembicaraan yang ada bersama Kiai Nadir, kemudian Kiai Waluyo, Gus Hasan, Kiai Imad, Gus Fuad, dan Dr. Sugeng Sugiarto. Bagi teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan mungkin bisa dituliskan di kolom komentar, nanti mungkin bisa dibacakan oleh tim Pondok Rodotul Fatihah untuk diajukan. Untuk yang sebagai pembuka saya mau ini dulu, bapak-bapak yang berada di sini, kiai-kiai, teman-teman, kalau ada yang mau masuk dalam pembicaraan silakan langsung masuk saja sesuai timingnya, tidak perlu menunggu giliran berbicara. Jadi kita supaya dialognya menjadi interaktif, tidak menjadi monolog terlalu panjang begitu. Demikian ya bapak-bapak, kiai-kiai, teman-teman, termasuk yang berada di luar frame, dipersilakan kalau ada pertanyaan. Pertama saya mau ke Kiai Waluyo. Sebagaimana mungkin teman-teman sudah menyaksikan Kiai Waluyo di video-video yang tersebar di YouTube, beliau adalah pengasuh pondok pesantren Pitutur Luhur. Benar ya? Iya. Tadi sore saya melihat sekilas ada bedah buku. Bisa diceritakan ya bedah buku itu bagaimananya, motifnya dan lain sebagainya, monggo ya. Ya, jadi kawan-kawan semua pemirsa channelnya Gus Fuad, di Solo itu kan salah satu basis habaib ya. Di satu kampung saya jadi ada pesantren yang diakuisisi atau di satu kampung beda RW ya. Itu sekarang diteruskan oleh habaib. Yang kedua ada Habib Anis dan lain sebagainya lah itu. Artinya Solo kalau orang baru istilahnya demam Kiai Imad ya. Artinya pro Kiai Imad kan boleh mengatakan Solo itu darurat habaib kan itu. Darurat habaib. Tapi juga nggak begitu, habaib juga manusia, sama-sama ukhuwah insaniyah, ukhuwah islamiyah, watoniyah kalau memang dia mengakui adalah orang Indonesia ya. Lah dari polemik-polemik nasab yang ada ini, sementara ini buku kan kurang begitu diperhatikan orang. Diperhatikan orang. Tetapi masih ada komunitas-komunitas tertentu orang yang masih mau membaca buku. Kami dari Pitutur Luhur sendiri belajar dari Kiai Imad misalnya, beliau mengajarkan keikhlasan untuk menulis dan lain sebagainya tanpa memikirkan royalti. Maka dari situ kami sebisa mungkin ya kayak istilahnya dalam cerita-cerita yang sering kita dengar dari Mas Aisyah itu, kayak burung pipit membawa air ketika terjadi kebakaran. Secara ilmu akal kan nggak ada dampaknya dan tidak signifikan ya, pasti yang namanya burung pipit cuma satu, kebakaran kan harus dipadamkan dengan air yang besar kan. Tetapi kalau dari sisi ilmu hakikat kan tidak begitu. Siapa tahu dari Pitutur Luhur yang istilahnya beramal sekecil itu nanti membuka pemikiran, Allah membuka pintu hidayah dan lain sebagainya lah itu. Sementara ini dua kubu yang sangat berseteru, baik pro Kiai Imad yang dikatakan mukimat ataupun pro habaib yang dikatakan muhibin, budaknya gitu. Ini kan dua kekuatan kayak Amerika dengan Cina gitu. Lah, dari situ kita berpikir, saya pernah di Pitutur Luhur itu ya, saya kebetulan dipercayakan oleh teman-teman dan keluarga itu untuk mengasuh pondok. Saya pernah juga ini memberikan statement dan juga teman-teman di pondok saya kasih tahu, siapapun sebenarnya boleh kok. Misalnya dari muhibin, kalau memang dia bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah, kebenaran itu dari siapapun ya, kita nggak alergi. Saya pernah menantang itu siapapun. Misalnya dari pro Habib ya, muhibin siapa. Kalau memang dia ada kapasitas keilmuan, misalnya punya sebuah buku yang bisa teruji, bukan buku yang di situ istilahnya dibikin untuk membranding loh ya. Entah personal branding atau membranding organisasinya atau membranding istilahnya apapun lah. Pokoknya buku yang dibuat branding kan banyak itu. Tapi betul-betul murni karya ilmiah itu boleh kok kami
maksudnya teman-teman di Pitutur siap istilahnya misalnya ngundang ya kalau pakai tarif ceramah ya misalnya gitu loh ya. Kalau Kiai Imat kan nggak berapa pasang tarif. Artinya boleh monggo itu, tapi ya tarif yang wajar aja. Misalnya penulis kelas siapalah gitu. Misalnya ada juga karena yang WA saya itu aneh. Gimana ya? Jadi kira-kira tuh ya saya katakan SDM-nya rendah, tapi minta 20 juta itu. Kan aneh. Ya saya bilang istinya jangan aku umat Rasul kalau sampean itu sering mengemis. Karena mengemis itu bukan ajaran Nabi itu, bukan ajaran agama gitu. Gitu. Orang yang tidak punya kapasitasnya jelek, misalnya gitu kok mengemis minta amplopnya 20 juta, ya saya nggak mau lah. Itu yang ngelakuin itu Mbak Lawi atau gimana? Ya nggak tahu, saya belum hanya dia WA terus tiap hari kok. Gitu loh. Artinya tadi seperti itu gitu artinya. Maka tadi saya itu kadang-kadang jarang juga bikin status, tapi kebetulan hari ini ya gitu kurang lebihnya status saya itu. Gitu. Jadi mengemis itu bukan ajaran agama gitu loh. Mengemis itu bukan ajaran. Tetapi kami siap misalnya siapapun lah. Kang Rumel atau siapalah, Habib Rumel atau siapa. Tapi intinya dari sisi akademik itu dapat dipertanggungjawabkan gitu loh. Bukan sebuah karya ilmiah yang sebenarnya ada motif untuk membranding diri, kayak sejarah lah. Sejarah yang ditulis oleh orang-orang Eropa, wabil khusus Belanda kan punya kepentingan mereka gitu. Walaupun tetap ada nilai-nilai apa jenenge akademik, nilai-nilai keilmuan itu tetap ada. Tapi kan hanya sedikit. Lah ini yang diajarkan oleh guru-guru kami supaya orang itu berpikir bebas. Dari manapun, dari ras manapun, dari golongan apapun silakan. Kalau memang ada kapasitasnya gitu loh. Kita kan sering diajarkan, kalau di pesantren Salafiyah kan selalu familiar kan, anak londe jadi wali gitu. Coba berpikir, anak londe jadi wali. Ada yang jadi nabi. Ada yang jadi nabi malah di atas wali. Dulu sebelum geger nasab ini, saya tuh nggak sempat pede gitu. Saya dengan Kiai Imat pertama kali ketemu gitu. Kiai, saya bukan turunan Kiai gitu. Saya nggak pede. Walaupun saya tahu teori itu bahwa anak londe bisa jadi wali, tapi kan sekedar teori. Prakteknya di mana? Saya nggak tahu. Dan tidak ada momen yang tepat untuk istilahnya membuat keyakinan itu di dalam hati. Jadi istilahnya bahasanya orang Khawarij atau bahasanya orang di luar Sunni itu kan istilahnya baru sampai tenggorokan. Kita sering di pesantren kan di istilahnya mendengar cerita-cerita begitu, tapi sebaliknya nanti familiar dengan Kiai Barseso misalnya. Tetapi sampai detik sebelum ada geger nasab ini, saya hanya sebatas akal, sebatas teori, belum masuk di dalam hati. Nggak ada kepedean itu. Gitu. Berarti salah satu dampak dari polemik nasab ini adalah mengembalikan jiwa kepercayaan diri. Iya, betul. Bahwa seluruh manusia adalah setara. Iya, egaliternya itu yang. Kemudian seluruh manusia itu terlepas dari keturunannya siapa, Ya. memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai makom-makom yang Betul, mulia. Iya, ya. Kalau dulu kan yang bisa jadi kiai pada umumnya kan anak kiai. Ya, anak kiai. Kemudian yang jadi wali kan cuma Mbak Lawi. selain Mbak Lawi kan tidak bisa jadi wali. Dulu persepsi masyarakat kan begitu. Persepsi itulah yang kemudian mendrive masyarakat dengan mudah mencaci maki pribumi, seolah-olah pribumi dari golongan pribumi tidak ada yang jadi wali guys. Iya. Kan begitu. Itu kemudian sekarang berubah itu ya sekarang ya. Insya Allah berubah karena begini juga ya. Kalau bicara misalnya yang jadi wali hanya dari habaib misalnya. Mohon maaf ini. Iya. Bukan saya merendahkan. Saya sekarang kalau mas saya umur 49 sama dengan Kiai Imat. Di sekitaran umur 40 itu saya terjadi gejolak dalam pribadi saya. Aku sampai umur 40 kok nggak bisa wusul, katanya wusul itu nikmat begini. Mendekatlah kita kepada para habaib. Kalau dalam ajaran agama kita kan diajarkan. Orang dikatakan baik, ya bermuamalah lah, kamu safar bareng lah, dan lain sebagainya gitu. Tetapi kemudian, artinya ketika kita ada hubungan-hubungan itu kemudian tidak bisa menarik kita kepada istilahnya teori-teori wusul itu, kita kan jadi bingung juga. Padahal dikatakan misalnya orang ketarim bisa jadi wali. Saya pernah ketarim juga kok belum jadi wali ya. Oh berarti ini pernah kita Pernah ketarim, tapi ya main-main lah gitu. apa umroh tarim atau gimana ya? Nah itu ya waktu pas COVID itu kan istilahnya nggak bisa haji kan. Nah salah satu istilahnya apa ya, pesugihan Jawa itu kan nek pengen duit kan haji gitu. Kan gitu salah satu pesugihan Jawa lah. Tapi Islami lah itu, nggak tahu lah pokoknya. Saya usahakan setiap tahun kan haji gitu. Nah waktu COVID itu nggak bisa haji. Kemudian ada kawan yang nawari daripada nggak bisa haji, ayo
nang tarim ae ya semoga-moga dadi wali gitu loh. Haji ditarim. Tapi artinya begini. Ya, saya berpikir waktu itu apakah saking istilahnya hinanya saya, saking banyaknya dosa saya, saking leteke bahasa Jawa itu ya. Saking bobroknya saya, akhirnya saya tidak bisa ketarik menjadi ke arah wali. Tetapi dari sisi yang lain saya juga berpikir, loh, saelek-elek Sayyidina Umar, saelek-elek Sayyidina Kanjeng Sunan Kalijaga, ya tetep dadi wali. Lah aku berpikir, sing bosok ki walo ya apa habaib gitu loh Jose. Yang gimana ya? Yang bosok itu walo ya apa habaib gitu loh. Nek walo ya bosok kan biasa. Maksudnya saya gitu kan, tidak bisa ketarik menjadi wali kan gitu. Saking bosoknya gitu loh. Saking bosoknya paham ya dalam bahasa Jawa itu kan kadang saya itu better bahasa bahasa Jawa soalnya ini untuk mentranskrip menerjemahkan bahasa Indonesia agak sulit. Apakah walu itu saking bosok angel dadi wali, angel dadi wong genah, dadi wong soleh walaupun saya dipanggil Kiai Haji, kan tidak ada ukuran dipanggil Kiai Haji itu orang baik. Kan gitu. Wong ulama ya ono masuk kok. Kan gitu. Padahal kiai kan belum tentu ulama. Gitu kan? Saya berpikir dari sisi itu. Atau nuwun saya mohon maaf, I'm sorry. Yes. Apa Habib iki sing pancen basa wong jarene nek nyang tarim utawa melok Habib iku dadi wali. Sampai siki ya durung dadi wali. Tapi yo wali ini kawe urung. Paling murid ya. Terus jadi gimana kesimpulannya? Jadi siapa yang bosok ya? Ya nggak tahu, nah itu kan ya saya tidak bisa menilai wallahu alam ya. Kalau saya bosok artinya dosa ya tentu banyak ya, dosa dengan manusia, dosa dengan Allah tentu ya. Tetapi dari logika-logika yang sederhana ini, lah kebetulan kok ada tesisnya Kiai Imad. Jadi kan mencerahkan gitu loh. Lah dari situ teman-teman kalau yang saya ajak berpikir, ternyata muridnya Habib Taufik, mohon maaf saya rahasiakan. Muridnya Habib Taufik ini sampai tak leleh no. Tak leleh nang ngene. Awakmu iku nek urusan duit nangis-nangis sambat nang ngene pribumi. Tapi nek urusan ngene jak mbela kebenaran gak berani. Kita kan ono. Tapi rasa ricakan ndak enak itu soalnya gitu loh. Karena menyangkut personal kan. Betul itu orangnya masih. Ya cukup alim mau pernah ditarim juga. Gitu loh. Dia sambat begini dengan sikap habaib, tetapi untuk bicara masalah gini-gini nggak berani. Kata Kiai Imad tadi, kata Kiai Imad tadi, yaitu ada Wong Solo yang ngono kuwi. Gitu katanya, kita udah tahu lah. Lah, dari sini siapa tahu dengan membedah buku ini, kemarin kan masif kan tentang bukunya dari kubu Rabi'ut Alawiyin, walaupun di situ sebenarnya juga bukan dari apa ya, kalau di RA itu kan tim nasabnya itu apa? Maktab Daimi kan. Kenapa tidak dari situ? Tapi ternyata saya baru menyadari, oh iya, itu tim pembela umat kan? Ya itu kan akal-akalannya. Umat yang mana kan gitu? Tim pembela umat. Artinya begini, dari buku dibalas dengan buku, mungkin kalau sekarang YouTube dibalas dengan YouTube. Kalau dulu saya gelut dengan Wahabi itu ya kita pakai jaringan radio itu. Saya pernah pasang di Jogja juga. Tapi dulu zamannya jaya-jayanya radio itu. Kalau digitalnya belum merambah. Artinya begini. Dari situ saya harus berbuat semampu saya. Semampu saya, teman-teman juga saya sadarkan begitu di pondok itu, ayolah, nggak usah kita ngemis-ngemis kepada panjenengan semua yang peduli terhadap perjuangan ini siapa, ayolah. Ya ada yang sadar, ada yang perkewah, macam-macam lah itu. Itu artinya apa? Dengan bedah buku itu ya kita harapkan ya mungkin yang melihat tidak sebanyak channelnya Gus Fuad. Yang hadir tidak seperti halnya majelisnya Habib Syekh, tidak seperti majelis Rasulullah yang hadir sedikit. Tetapi siapa tahu yang sedikit ini, kata Kiai Imad, nanti 100 tahun, 200 tahun akan menjadi banyak. Lah konsep pahala amal jariah kan hidup gitu loh. Mungkin maka dikatakan dan diajarkan oleh kiai-kiai kita kan, misalnya kita hanya mengajar satu orang, kemudian orang ini punya murid yang banyak. Yang terkenal memang muridnya, tetapi kan muridnya tidak bisa melampaui daripada kebaikan gurunya atau pendahulunya kan. Kita mencoba ke arah itu. Walaupun Pituturur dikatakan masih pondok unyu-unyu, masih kecil lah dan lain sebagainya, usahanya belum mencapai level 100. Itu. Tetapi untuk ukuran saya sudah bersyukur gitu loh. Itu gini loh, Kiai Khalil Bangkalan itu konon katanya santrinya hanya sekitar 15 orang. Kiai Hasyim Asy'ari itu sekitar 20 orang.
Nggih. Dari 15 dan 20 itu semua mengguncang peradaban. Mengunyah peradaban. Yang Makapet itu yang santrinya ribuan tuh nggak ada yang diguncang. Nah, Tapi Iya. kayaknya itu harus dipertanyakan, masa benar ribuan santrinya? Ya. Kan baru itu pondoknya. Oh iya betul juga. ya mungkin santri-santri kalong atau santri istilahnya audien atau Ya, kayak santrinya Ah. Inul, kayak santrinya Coldplay, Iya. santrinya Michael Jackson. Jadi kalau cuma gitu kan semua ribuan, tapi kalau yang benar-benar Ya, yang saya sebut tadi kan artis dari Yaman. Kayak Walio, Iya, apa, iya. apa ketika pertama kali ngundang Kiai Imad dan membicarakan tentang Habib bukan cucu Nabi itu, apa tidak ada kekhawatiran tentang intimidasi, persekusi, dan mungkin rusaknya persahabatan, pertemanan, dan lain sebagainya? Oh ya, jadi begini. Sebelum Kiai Imad itu datang di pondok kami, sebenarnya kami sudah belajar dulu dari beberapa statement kitab dan lain sebagainya. Tapi belum ada istilahnya titik aku yakin itu. Jadi belum ada titik aku yakin. Belum ada titik keyakinan sampai di hati gitu. Dan di rasio pemikiran juga masih banyak yang harus diperdebatkan kan sebenarnya. Jadi kami diajarkan sejak dulu oleh kiai-kiai kami dan termasuk itu dulu. Kalau memang itu belajar sebuah kebenaran, ya risiko apapun harus diterima. Lah sedangkan kadang kayak itu menganalogikan begini. Ada kawan saya itu, ya boleh dikatakan kawan, boleh dikatakan santri ya. Dikatakan kawan karena memang selevel, dikatakan santri karena belajar juga dengan kami. Itu dia berhenti merokok. Bukan berarti kami nggak suka merokok ya. Dia tuh berpikir gini, lah iyo, anu direwangi ngerokok ngene pas gak duwe duit rek. Iku golek tegesan. Sampai soro koyo ngene wis sak preile ngerokok ae. Kan beda dengan Kiai Imad misalnya Gus Fuad duitnya kan akeh gak apa-apa gitu. Kan gitu. Jadi ini hanya mengeluarkan misalnya rokok sebungkus kan gak apa-apa. Tapi ini santri atau kawan ini dia berpikir berhenti merokok itu gara-gara kalau nggak merokok itu kan tersiksa. Akhirnya cari tegesan itu. Tegesan itu apa ya? Puntung rokok itu. Betul itu. Dia berhenti merokok begitu. Kan berbeda dengan saya berhenti merokok. Karena di Ringin Agung itu satu kamar kebetulan nggak ada yang merokok. Kenapa berhenti merokok? Karena takut boros. Gitu loh. Karena dari rumah nggak bawa bekal, di pondok kan daripada nanti repot pusing cari uang untuk beli rokok, ya berhenti merokok aja. Gitu loh. Karena ngirit aja gitu loh. Kan beda pemikiran itu. Kayak wali yang nggak ngerokok ya? Sekarang nggak? Oh, dulu ngerokok. Dulu ngerokok. Oh gagal jadi wali karena nggak ngerokok. Oh, lo enggak? Ini Ya. humor aja. Ya. Tapi mayoritas Tahu. wali Nusantara ngerokok. Tapi kalau katanya Habib Cinta itu yang rokok itu mayitnya itu belok ke Arah selain kiblat. Selain kiblat. Ini kalau Saya tidak percaya itu karena saya yasin kan perokok berat. Nah masalahnya itu Ah. si Jindan itu kan kiblatnya kemana? Kalau kiblatnya ke Dajjal memang belok arah. Nah kalau kata Habib Jindan itu kalau ngerokok mayitnya sudah selain arah kiblat. Apalagi yang Habib itu yang ditarim. Karena leluhurnya itu mengkonsumsi daun pot. Daun pot yang pot narkotika. Oh, narkotika. Berarti itu belum berhenti muter-muternya itu ya. Nah, sekalian aja masa orang ngerokok digituin. Tapi Iya. tidak ada intimidasi ya. Iya. Ya kalau seperti itu kan Dulu dulu udah 2 kali ke sini. Kiai Imad sudah Iya. tadi. Itu ya jadi dulu kalau soal intimidasi ancaman kita anggap biasa karena biasa dalam arti begini loh. Kalau siapapun orang, misalnya seorang pencuri, dia kan harus berani menghadapi siap mati. Nah, kita membela kebenaran. Oh iya. Pencuri yo mate, kiai yo mate, londe yo mate, wong apik yo mate, wong elek yo apik, wong sedengan yo mate kan gitu. Kalau kiai kan mengajarkan begitu. Lah ketika gitu kita berpikir kan, gur diancam ngono kok. Walaupun kadang getar, yo biasalah, masa manusia gak wedi. Gitu loh. Yo kadang ana wedine tapi ada giro semangat untuk berjuang di situ. Walaupun diancam misalnya begini, santrimu entek. Ya alhamdulillah sekarang enggak entek. Nambah ya. Nambah ya. Kalau misalnya santri beler kemudian keluar, kan panjang sudah ada bibit penyakitnya. Mohon maaf, ada juga santri yang bapaknya itu Muhyiddin Pol. Bapaknya itu Muhyiddin Pol. Enggak dikeluarin putranya. Enggak, gini, ngancam. Santri ini mau diambil. Lah kakak saya ipar bilang, "Jikuan, pondok nenang ngene Habib kono. Nek iso ngalim ketakan dasku." Dia berpikir, karena kultur daripada pondok salaf itu kan rata-rata satu murah. Murah kan? Nek ngopeni santri biasanya dari sisi akademik dari siapapun biasanya ya tenanan. Mohon maaf bukan berarti Habib itu tenanan, tapi kan metodenya lain. Kultur pondoknya Habib dengan kultur pondoknya Kiai Jawa Blejit kan beda toh.
Sekarang saya tanya, ada nggak pondok salafiyah yang tanpa sekolah, mohon maaf, yang mahal? Nggak ada. Bahkan gratis. Di tempatnya Abu Yadim Yati, malah nggak ada pendaftaran, nggak ada apapun. Nggak usah sampai Abu Yatim Yati. Di pondok saya itu nggak ada pendaftaran, nggak ada bayar apa. Nah, gitu loh. Bayar. Gitu. Malah kebayar. Yo, karena saat ini aku nyekel HP ku. Tapi bagus juga. Iwaluyo tadi itu saya tertarik melanjutkan satu poin yang tentang pondok diakuisisi Habaib itu gimana itu ceritanya? Ya itu hanya bahasa saya ya. Jadi jangan di framing kalau teman-teman mengupload ulang, reupload daripada videonya Gus Fuad ini. Jadi secara kurang lebih objektivitasnya begini. Kira-kira 100 tahun yang lalu di kampung kami itu basis pesantren. Karya tulisnya daripada kiai namanya Syekh Hasan Tafsir, kiai yang cukup kitab-kitabnya banyak. Pernah diteliti di UIN Raden Mas Said Solo gitu. Lah, itu fatroh. Terakhir kiai yang alim itu Mbah Hasan Tafsir itu wafatnya 1911 Masehi. Lah, dari situ fatrohnya sekitar 100 tahun. Sampai sekarang tempat untuk ngaji itu dinamakan Bon Pondok. Bon pondok. Bon Pondok. Karena kebon, bahasa Jawa kan, yang dulu sebenarnya adalah pondok. Itu dulu sebenarnya dipasrahkan ke ranting NU. Ya, gini-ginilah, nggak tahu lah gitu. Singkat cerita, ditempati oleh Habib gitu. Perjalanan sebenarnya, walaupun saya juga pengurus NU, pengurus ranting MBC, tapi kan dalam hal-hal yang di situ menyangkut istilahnya nanti kita berpikir waktu itu kita berpikir wong sama-sama berjuang karepe lah gitu loh, sama-sama berjuang biarkanlah, yang penting manfaat gitu. Jadi Bon Pondok ini yang istilahnya sampai sekarang masih ya kalau diakuisisi itu kan dibeli ya. Oh iya. Ya kan diakuisisi kan dibeli kan gitu. Ini diserobot. Nggak tahu lah pokoknya. Saya menggunakan diksi diserobot itu berdasarkan pola yang ada di bukunya Gus Dur, Ilusi Negara Islam. Ya. Itu HTI, PKS itu menyerobot memang aset-aset Muhammadiyah dan NU termasuk. Ya. Ya mungkin Kiai juga paham ya Ya, tentang paham apa aja. yang terjadi. Ya. Makanya saya berani mengatakan menggunakan diksi ya diserobot juga. Cuma saat itu Kiai kan, oh ini orang NU juga. Orang Swaja, orang Sunni lah gitu. Jadi saya memilih diam aja daripada konflik juga, nggak enak kan. Ya walaupun bangunannya megah tapi ya santrinya belum ada. Gitu. Tetapi ya nanti nggak tahu gitu Allah kan. Nah gitu silahkan. Enggak, ada yang Iya. Kiai Iman? Kiai Iman ini. Nah ini saya Kiai Nadir mungkin Gus Fuad bisa Atau Pak Kiai nanti pengen ya menyampaikan. Oke, Oh ya. Oh, nanti langsung masuk aja. Langsung Kiai. Tapi kalau orang Jawa yang dikiai yang punya dicari cuma saya dengan Kiai Waluyo. Kenapa, Pak Dokter? Mesti Waluyo terus Sugeng. Oh iya, nah itu. Waluyo dan Sugeng. Waluyo terus Ya, jadi ceritanya gini, waktu saya kecil itu namanya Parso. Namanya Warso. Karena sering sakit-sakitan digantilah nama jadi Waluyo itu, Agus Waluyo itu gitu loh. ada yang tahu nggak artinya Waluyo? Sehat. Waluyo hidup ya. Oh, Waluyo hidup toh, bukan sehat toh? Kalau diajarkan di tempat saya itu sehat itu Waluyo itu. Waluyo jati. Ya kalau Waluyo jati itu artinya kehidupan yang sejati. Oh gitu. Sugeng selamat. Selamat. Tapi saya berganti Salman nggak mau. Jangan ditasgir jadi Salman. Jangan ditasgir. Ya baik, ke Gus Hasan. Ini Maimun Al-Qodda itu kalau kata Kiai Mat kan fiktif. Itu si siapa namanya? Leluhurnya Ba'alawi kan. Iya. Nah, kemudian ada pandangan lain dari trio Batu Ampar bahwa ini leluhurnya Ba'alawi ini Maimun Al-Qodda itu. Iya. Nah, itu gimana? Jelasin secara umum lah. Jadi sejarah awal tuh begini. Kita kan memang aktif di TikTok ya. Jadi tiap malam itu jam 9 sampai jam 12, kadang juga sampai subuh gitu kan sama teman-teman itu. Ya ada yang dari Kalimantan, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang ngumpul Madura itu kan. Nah, di situ kita sedang membedah buku yang saya tulis dengan judul 13 poin memahami polemik nasab. Buku pertama ya? Ya, ketika kita sedang membedah itu dengan teman-teman, tiba-tiba ada informasi bahwasanya pihak Ba'alawi itu telah membuat buku untuk membantah buku-bukunya Kiai Imad, yaitu keabsahan nasab Ba'alawi gitu kan. Nah, kemudian kita coba tuh cari bukunya kan. Ternyata ada yang punya, kemudian di PDF kan dikirim, disebarlah ke teman-teman itu. Udah Gus,
ini buku jenengan nih kita sudah bisa baca sendiri Gus itu. Ini aja nih penting nih. Akhirnya berganti itu Ini bedah tuh apa? bukunya. Maksudnya ini tuh apa? Buku keabsahan Nasab Oh, Pahlawi. keabsahan. Gitu. Jadi bedah buku saya tadi itu berhenti di tengah, ganti ke keabsahan Nasab Pahlawi gitu kan. Nah, dari situ kemudian saking asiknya kita ngobrol di situ, tiba-tiba ada temen dengan nama channel TikToknya itu Gusti Andri. Gusti Andri itu orang Kalimantan. Gusti Andri itu. Terus ada lagi juga temen itu dari Kalimantan, Bani Arsyadi. Itu channel TikToknya itu. Kemudian ada Fakurokoba, cuman dia channelnya banyak. Fakurokoba, Ruhi Cenet gitu ya. Ganti-ganti dia. Nah, terus Alkemi gitu. Editornya Kori. Ya, itu sebenarnya ini apa namanya, dia bukan editor sebenarnya sih gitu. Cuma diminta. Cuma diminta gitu. Nah, di situ teman-teman itu gini, Gus, kira-kira ada nggak kaitannya Ba'alawi ini dengan dinasti Fatimiyah gitu. Kenapa kok kalian ngomong begitu? Awal yang ngomong begitu itu Semazen Al-Jilani itu. Nah, beliau ini kan sebenarnya kan domisilinya warga negaranya kan di Mekah. Cuman beliau tinggal di Indonesia gitu karena memang leluhurnya di Indonesia. Beliau bilang begini sama saya. Waktu kita silaturahmi ke sana itu, Kiai. Gus, saya yakin 100% Ba'alawi itu keturunan Maimun Qoddah gitu. Coba di speak up, Gus. Waduh, saya nggak berani. Ya? Saya nggak berani, Kiai. Kenapa nggak berani? Saya biasanya harus punya data yang konkret dulu untuk menyampaikan ke publik. Kalau tidak, saya nggak berani bilang gitu. Sudah nanti tak carikan gitu. Ini teman-teman yang lain nyari juga katanya gitu. Akhirnya saya Mazen tuh ngirim Tarikh Az-Zahabi, Syiar Alamin Nubala itu. Dikirimlah yang bab itu ya, di juz berapa gitu lupa saya kemarin tuh. Kemudian Gusti Andri itu ngirim Tarikh Khulafa. Di situ ada cerita tentang Salahuddin gitu loh. Nah, akhirnya tiba-tiba saya tuh keinget begini, Gus. Jadi di dalam kitab Al-Madkhal ila Ilmin Nasab itu ada kaidahnya Ibnu Khaldun bahwasanya dalam kurun waktu 100 tahun itu biasanya diisi 3 generasi gitu atau 4 generasi maksimal gitu kan. Nah, dari situ saya berpikir sama teman-teman, sekarang ini rata-rata Ba'alawi nasab yang paling mudah itu urutan ke-38. 38 ya. Paling mudah itu. Habib Bahar 38 gitu. Terus Habib Novel itu 38 gitu kan. Nah, dari sampel 38 urutan itu, saya sama teman-teman coba nanti gini. 38 ini kita ambil yang 4 generasi aja. Yang paling maksimal gitu kan. Jadi 38 dibagi 4. Ketemunya kan 9,5. Iya. Ya toh, 9,5. Nah, kemudian sekarang ini kan abad 15 Hijriah. Ya toh, abad 15 Hijriah. Nah, abad 15 Hijriah itu dikurangi hasil tadi itu. Pembagian 38 dibagi 4, 9,5. Berarti kan abad ke-6. Ya. Nah, lalu kita cari siapakah tokoh historis yang bernama Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib yang ada di abad ke-6 itu. Ternyata itu dinasti Fatimiyah gitu. Nah, kemudian diperkuat lagi begini, Kiai. Ketika kita membicarakan itu, saya jadi teringat di dalam kitab Al-Burqa Al-Musiko, halaman 150. Itu kan ada pernyataannya Ali As-Sakran yang mengulang daripada bait syair yang dia kutip dari Bakhusyair itu kan. Wa biwalidihil maimun Ubaidun gitu kan. Wa hakadza huwa huna Ubaidun al-ma'ruf inda ahli Hadramut, wal musatar fi kutubim ila akhirih kan gitu. Berarti kan dikenal oleh penduduk Hadramut itu Ubaid al-Maimun gitu kan. Jadi kan ada indikasi ini, ada indikasi. Nah, dari situ Kiai Ja'far ini baru masuk TikTok itu. Kiai Ghalib itu juga saya paksa untuk bikin TikTok baru masuk tuh gitu kan. Akhirnya Kiai Ja'far bilang, "Saya itu, Gus, sejak beberapa tahun yang lalu, saya memang punya ini punya ya bukan kegelisahan apa ya istilahnya, pemikiran bahwasanya jangan-jangan ini ke sana gitu loh." Nah, akhirnya gimana? Ya ini kitab-kitabnya sudah dikirim semua sama teman-teman, tapi saya tidak berani memastikan. Ini kan baru prediksi saja berdasarkan tarikh Ibnu Khaldun, cara menghitung itu tadi kan tidak mungkin ke Rasulullah kalau 38 gitu kan. Nah, itu. Nah, singkat cerita akhirnya ya Kiai Ja'far itu datang ke Jogja ke tempat saya nginep selama 1 minggu. Ya kemudian akhirnya beliau lah yang melanjutkan penelitian itu sama Kiai Ghalib gitu. Nah, di situ kita membagi tugas Kiai gitu. Saya mengkanter keabsahan nasab Ba'alawi dengan ketidakabsahan nasab Ba'alawi sekaligus. Teman-teman tuh minta, Gus, ini khurafat-khurafatnya Ba'alawi ditulis juga, Gus. Nah, akhirnya saya bikin buku tuh dengan judul Hikayat Israiliyat Yahudi versus khurafat Ba'alawi gitu. Nah, itu yang bikin covernya itu Al-Ghani emang. Al-Ghani emang itu gitu. Jadi ini sebenarnya teman-teman semua, bukan saya sendiri. Bukan saya sendiri, teman-teman semua. Termasuk perjuangan bersama. Iya, termasuk saya menulis buku 13 poin itu semuanya di situ banyak terinspirasi dari buku-bukunya Kiai Mat seperti Menakar itu gitu. Itu. Jadi bukan saya pribadi sebenarnya. Nah, artinya kalau bagi saya Maimun Al-Qadda itu belum finish. Belum finish ya? Belum finish, masih harus banyak korinah-korinah.
gitu. Tapi ke arah itu berapa persen kira-kira? Ya kalau sampai saat ini 60%. Oh, 60%. Kenapa saya katakan 60%? Dari statistik hitungan angka urutan nasab dia itu mendekati ke sana, nggak mungkin ke Rasulullah gitu. Tapi secara istilahnya tekstualnya di kita belum ketemu gitu ya. Yang sore. Yang sore. Bahwasanya Mbak Alawi ini belum. Tapi indikasi ke arah itu banyak. Banyak, tapi kan jelas bahwasanya setelah dihancurkan oleh Salahuddin Ayyubi atas restu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mereka ini kan banyak lari ke Yaman. Banyak lari ke Yaman. Bentar, Kenapa? Abad ke-6. abad 6 berarti tahun 500. Nah, kemudian dikomparasikan lagi Dr. Sugeng dengan sejarahnya Mbak Alawi sendiri, di mana dia mengatakan bahwasanya leluhurnya itu hijrah ke Yaman bersama dengan leluhurnya Bani Lahdal, Muhammad bin Sulaiman. Lah Muhammad bin Sulaiman dalam catatan Bani Lahdal pindah ke Yaman tuh di abad ke-6. Kan begitu ya. Jadi ini masih korinah ya, belum saya fikirkan belum. Karena tergantung beliau. Kalau beliau lanjut. Monggo. Iya. Gimana ya Imat? Ada tanggapan tentang Maimun Al-Qadda? Memang di dalam tradisi penulisan Balawi yang dimulai pada 895 Hijriah, itu kalau di dalam tradisi penulisan Yahudi itu ada yang disebut pseudoepigrapha. Pseudoepigrapha itu adalah sebuah kitab yang ditulis masa kini, kemudian diatribusikan atau disubstitusikan orang yang ada pada masa lalu. Itu berlomba antara Yahudi Palestina dengan Yahudi Helenis untuk menciptakan sebuah buku-buku yang saling berlomba bahwa ini ditemukan oleh mereka. Padahal buku-buku ini ditulis oleh mereka, diatribusikan bahwa ini ditulis pada zaman Yesus misalnya, atau ditulis pada zaman Musa gitu. Itu ada buku seperti Mazmur Solomon, Adam and Eve, Adam dan Hawa. Itu buku-buku yang masuk dalam kategori pseudoepigrapha. Itu buku-buku yang disubstitusikan, ditulis seakan-akan pada zaman Yesus atau pada zaman sebelum Yesus, anak-anak muridnya Musa. Padahal buku-buku itu hanya buku-buku saling berlomba hegemoni, persaingan antara Yahudi Palestina dengan Yahudi Helenis. Kemudian muncul lagi Yahudi Parisi, ya. Itu mereka saling membuat buku-buku palsu. Nah, kemudian dapat dibongkar itu baru pada masa modern ini. Jadi buku-buku itu yang sudah lama diyakini sebagai sebuah kitab suci atau bagian dari kitab suci, tetapi sebenarnya hanya merupakan tahrif, hanya merupakan tazyif, sebuah pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang masa kini untuk memperkuat posisi kesejarahan mereka yang masing-masing bersaing di hari ini. Dan ini ternyata diambil secara adopsi oleh Ba'alawi itu di abad 9 untuk merampas hegemoni keagamaan, religiusitas Islam di masa kini. Mereka membuat sejarah-sejarah untuk menjadikan posisi keturunannya dari orang yang diciptakan di masa lalu itu agar melebihi orang-orang yang ada di masanya. Di Tarim itu, sebelum Balawi muncul itu muncul ulama-ulama besar dari suku-suku yang ada di Hadramaut. Sebelum ada Balawi, muncul ulama-ulama besar sebelum abad kedatangan mereka itu, pengakuannya itu abad 9. Kedatangannya itu menurut saya itu sekitar abad ke-7 atau ke-8 Hijriah. Hanya dari situ saja. Kemudian ulama-ulama yang ada di rentang waktu abad ke-5 Hijriah, ke-4 sampai ke-9, itu masih muncul banyak sekali ulama-ulama dari Bafadal, dari Bahurmuz, dari Al-Yafi'i, dari Az-Zabidi, dari Al-Qatiri, dan banyak suku-suku yang ada di Yaman. Tapi kemudian ketika hegemoni religiusitas ini diciptakan oleh Balawi pada abad 9, semuanya runtuh. Ilmu pengetahuan yang dulunya bukan hanya berbasis pengetahuan sofistik, tetapi merambah kepada ilmu nahu, fikih, usul fikih, falsafi, ilmu kalam, kedokteran. Itu kemudian di abad 9, orang-orang Yaman itu jadi orang-orang bodoh. Mulai abad 9 hanya bicara tentang tasawuf.
Dan tasawufnya pun kemudian mengkerucut semakin jauh dari abad 9 hanya kepada menjadi anak buah Balawi. Jadi Balawi yang bukan siapa-siapa di masa lalu, dengan menciptakan di abad 9 tokoh-tokoh masa lalu yang fiktif, kemudian keturunannya, keturunan dalam tanda kutip, bukan keturunan sebenarnya, orang-orang yang menciptakan tokoh di masa lalu itu, Paki Muqaddam misalnya, kemudian mengurut bahwa saya keturunan Paki Muqaddam yang diciptakan, bahwa tokohnya itu adalah orang besar, wali agung, padahal nggak ada orangnya. Kemudian dengan itu mereka merebut otoritas keagamaan yang ada di Hadramaut, yang ada di Yaman. Yang tidak bisa dikuasai itu Son'a, sampai sekarang tidak bisa dikuasai. Kenapa tidak bisa dikuasai? Karena di situ ada keturunan Nabi yang secara ilmu nasab dan ilmu sejarah lebih otoritatif dan lebih otentik daripada kaum Ba'alawi ini. Jadi mereka menciptakan kesejarahan yang begitu luar biasa tentang leluhur mereka yang fiktif itu, kemudian bisa membodohi orang-orang Yaman yang dikenal orang-orang cerdas di masa lalu, orang-orang Hadramaut yang telah melahirkan ulama-ulama besar, baik dari Mu'tazilah, dari Ibadiyah, Khawarij, dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu di Hadramaut itu dulunya bukan madhab mayoritas Ahli Sunnah, tapi di situ ada Ibadiyah atau Abadiyah, ada orang-orang yang semi Khawarij, tetapi cerdas, mampu menciptakan kitab-kitab yang luar biasa yang sampai hari ini masih bisa untuk diberikan ditarik manfaat untuk dikaji, walaupun sudah berbeda madhab. Mu'tazilah pun sangat luar biasa itu di Hadramaut. Tetapi kemudian semuanya hilang hanya oleh sebuah pengakuan fiktif bahwa misalnya Abu Bakar As-Sakran itu menulis dalam kitab Al-Burqahnya bahwa ada seorang ulama besar di Hadramaut, bukan dari Balawi disebutkan, siapa namanya saya lupa, bermimpi bertemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah menitipkan kepada orang-orang Hadramaut agar jangan sembarangan dengan kaum Ba'alawi. Siapa yang mencintainya dia mencintaiku, siapa yang membencinya dia membenci aku. Dari situ lama-kelamaan walaupun tidak dipercaya ketika mereka menyebutkan pertama kali itu dalam kitab-kitabnya, pada masanya nggak ada yang percaya. Tapi dengan berjalannya waktu kitab ini kan masih terus ada. Ini meninggal semua satu generasi, ganti generasi yang lebih lemah, yang sudah dikuasai berbagai macam kejiwaannya, psikologinya. Kemudian di masa berikutnya di abad 10, abad 11 sampai hari ini itu masyayikh yang ada di Hadramaut merasa dirinya lebih rendah dari Balawi. Walaupun sebenarnya mereka lah ulama-ulama besar, keturunan ulama-ulama besar masa lalu. Dan itu bisa dibuktikan dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Itu Al-Janadi wafat 732 itu memberikan kabar kepada kita bahwa di Tarim itu ada ulama-ulama besar yang dibunuh oleh penguasa masa itu. Apakah ada nama Balawi situ? Tidak ada. Jadi ulama-ulama itu pada abad ke-5 ke-6 itu banyak yang bertentangan dengan para penguasa karena ingin mempertahankan dan membela rakyat, kemudian sampai dieksekusi oleh para penguasa. Penguasanya itu bukan dari Hadramaut, dari luar. Apakah ada nama-nama Balawi itu dari nama ulama-ulama yang disebutkan Al-Janadi? Tidak ada. Itu sebuah bukti bahwa Balawi belum ada di abad ke-5. Begitu pula di abad ke-6. Begitu pula di abad ke-7. Begitu pula di abad ke-8. Beritanya tidak ada. Tetapi dari begitu banyaknya sudah Balawi yang ada di abad 9 Hijriah itu membuktikan mereka itu berangsur-angsur datang pada abad 8. Pada abad 8 mereka datang dari sekitar Hadramaut itu. Jadi mereka mungkin dulunya ada di tetangga Hadramaut. Kemudian karena melihat orang Hadramaut kok ketika ada orang ngaku cucu Nabi menghormati, pindah mereka ke situ. Nah, itulah yang saya dapatkan semakin hari mengkaji nasab Balawi ini semakin terbuka lebar bahwa memang mereka bukan siapa-siapa di Yaman. Mereka mampu menjadikan diri mereka itu sekarang mempunyai otoritas, terutama di sebagian Tarim, itu hanya bermodal menciptakan kesejarahan palsu yang disubstitusikan orang di masa lalu. Siapa orang yang bisa mengatakan bahwa Paki Muqaddam Ba'alawi pernah ada di alam dunia? Nggak bakal ada. Dia katanya 653 Hijriah wafat. Siapa yang mampu membawa kitab yang banyak itu di Yaman, yang ditulis oleh ulama-ulama Yaman,
yang katanya Fakih Muqaddam ada di tahun itu 653 Hijriah, di mana ulama-ulama Musallam al-Haji, kemudian Tabaqat Fuqaha'il Yaman di situ diciptakan. Siapa yang berani atau yang mampu untuk membawakan satu berita tentang Fakih Muqaddam ada di Tarim? Tidak ada. Kenapa? Karena memang dia nggak pernah ada di situ. Nggak pernah ada itu di Tarim orang bernama Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Sohib Mirbat, itu nggak ada. Lalu kenapa dia beritakan pada abad berikutnya sebagai ulama besar? Sebenarnya di abad pertama kali Ba'alawi mengaku sebagai turun Nabi, Fakih Muqaddam itu tidak terlalu dibesar-besarkan begitu. Tapi semakin lama waktu berjalan, Abu Bakar As-Sakran menulis bahwa Fakih Muqaddam itu orang yang didahulukan kalau mau berziarah ke makam Tarim. Begitu aja. Kemudian dia pernah ketemu dengan seorang ulama namanya, mengirim surat pada Sa'duddin Adzifari. Pengakuan-pengakuan itu karena Sa'duddin Adzifari ini ulama besar. Di mana ini kata Ali As-Sakran, supaya nama-nama leluhur kita yang fiktif itu seakan-akan betul pernah ada. Maka diciptakanlah sebuah kreasi bahwa dia pernah mengirim surat kepada Sa'duddin Adzifari. Dibikin contoh suratnya itu palsunya itu. Kemudian orang hari ini memperdebatkan tentang surat itu. Karena suratnya itu mengaku dia pernah mi'raj 70 kali. Di surat yang dikirimkan Fakih Muqaddam yang dikarang oleh ulama abad 11, Al-Masra'ur Rawi, kemudian Al-Ghurar di abad ke-10, 960 Hijriah. Kemudian Sarhul Ainiyah di abad yang baru belakangan ini diciptakan suratnya dan sebagainya. Siapa orang yang pernah bisa membawakan bahwa Sa'duddin Adzifari pernah mempunyai murid namanya Fakih Muqaddam? Tidak ada. Siapa dari seberang sana? Seberang sana kan ada Sa'duddin Adzifari dengan kesejarahannya yang sudah begitu matang, yang pernah mengkonfirmasi Sa'duddin Adzifari pernah menerima surat dari Fakih Muqaddam. Tidak ada. Karena Fakih Muqaddam tidak pernah ada dan dia tidak pernah ngirim surat kepada Sa'duddin Adzifari. Jadi perdebatan sekarang ini terjebak ke dalam perdebatan yang sebenarnya tidak ada. La yutalabu linnafi ad-dalil. Tidak bisa dituntut orang yang menafikan itu dalilnya. Tapi klaim dari orang yang mengaku itu ada, yang harus membuktikan mana dalilnya. Dr. Sugeng Sugiharto pernah mengatakan, semakin besar sebuah klaim, maka tanggung jawab untuk membawa buktinya juga lebih besar. Nah sekarang mereka bawa bukti apa bahwa Fakih Muqaddam pernah ada di alam dunia? Tidak ada. Semuanya berita orang yang ada di 653 Hijriah itu hanya bermodal kitab yang ada di 895 Hijriah. Ada orang lagi namanya Muhammad Sohib Mirbat dari leluhur mereka, kakeknya Fakih Muqaddam, kakatanya ulama besar yang membawa mazhab Syafi'i ke Yaman. Siapa orang yang dapat memberikan bukti bahwa Muhammad Sohib Mirbat ini pernah ada di alam dunia? Tidak ada. Sedangkan Muhammad Sohib Mirbat itu 560 Hijriah itu hidupnya berbarengan dengan Muhammad Ali Al-Qal'i. Muhammad bin Ali Al-Qal'i ini ulama besar yang ada di Difar. Dulu masuk Yaman, sekarang masuknya Oman. Nah, di dalam buku-buku primer, sumber-sumber sejaman, dikatakan bahwa ulama yang menyebarkan madhab Syafi'i di Yaman adalah Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Dia punya syarah muhadzab. Dia punya kitab-kitab fikih. Ibnu Hajar mengutip namanya Muhammad bin Ali Al-Qal'i, membuktikan bahwa sosok ini memang pernah ada. Lalu, seorang Ba'alawi yang ada di abad 9 mencatat bahwa Muhammad bin Ali Al-Qal'i berguru kepada Muhammad Sohib Mirbat. Hebat enggak nih? Lah Muhammad bin Ali Al-Qal'inya ditulis muridnya siapa saja. Dalam kitab As-Suluk ada murid-muridnya Muhammad bin Ali Al-Qal'i siapa saja. Tapi tidak disebutkan dia punya murid bernama Muhammad bin Ali Fakih Muqaddam. Gak ada itu muridnya namanya Fakih Muqaddam. Lalu lagi pengakuan bahwa Fakih Muqaddam pernah berguru hadis kepada Ali Abil Hasan bin Jadid yang mengarang kitab Al-Arba'in. Kitab Al-Arba'in atau siapa namanya ini, Ali Abul Hasan bin Jadid, tokoh yang historis. Dia dicatat dalam As-Suluk 732 Hijriah. Tetapi ketika diurutkan oleh Al-Janadi, nama murid-muridnya siapa? Tidak ada namanya seorang yang bernama Fakih Muqaddam disebut sebagai murid daripada Ali Abil Hasan bin Jadid. Semuanya itu adalah disebut pseudo epigrafa dalam tradisi Yahudi. Yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Mereka berbicara tentang Alkitab
agar kalian menyangka bahwa itu yang dibicarakan bagian dari Alkitab, padahal dia bukan dari bagian Alkitab itu. Dan itu sama seperti Ba'alawi. Ba'alawi mengajak kita berdiskursus tentang Faqih Muqaddam agar orang-orang terjebak bahwa Faqih Muqaddam pernah ada dalam dunia, padahal dia tidak pernah ada di dalam dunia. Dia tidak pernah dilahirkan oleh seorang perempuan, dan dia tidak pernah punya ayah seorang manusia. Tidak ada. Siapa yang dapat membuktikan? Silakan bawa dalilnya. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini harus zaman yang jadi. Tidak mesti sejaman, yang penting paling dekat juga boleh lah. Yang paling dekat itu apa? Yang paling dekat itu kitab-kitab banyak di sana. Kalau di sana itu Dr. Sugeng tidak ada kitab-kitab yang dikarang, walaupun tidak sejaman, tapi minimal paling dekat. Ya paling dekat itu nggak mesti dekat aja. Ya. Kalau paling dekatnya 500 tahun gimana? Ya artinya ketika ditemukan kitab yang ada 100 tahun, berarti yang paling dekat 100 tahun. Itu dalam tradisi para sejarawan dikenal dengan ex silentio. Argumentum ex silentio itu dalam kita membuktikan sebuah sejarah adalah kalau ada sejaman, kita harus mengambil yang sejaman. Kalau tidak ada yang sejaman, 100 tahun kemudian, maka yang 100 tahun kemudian ini yang harus dijadikan sebuah patokan dalam penulisan sejarah. Tapi ketika ditemukan kitab yang lebih dekat, misalnya setelah kitab yang 100 tahun ini mengatakan Faqih Muqaddam itu anaknya Ali, tapi kemudian ditemukan lagi kitab yang lebih dekat, 50 tahun, maka kitab yang 100 tahun ini dianggap tidak lagi berlaku. Kenapa? Karena dia sudah jadi sekunder. Ini yang jadi primer, walaupun primer majazi. Karena primer hakiki itu hanya ada dalam kitab yang ditulis oleh saya. Misalnya Imaduddin Utsman pernah hidup di tahun 2024. Dia pernah menulis kitab. 500 tahun lagi kitabnya disembunyikan oleh Yai Mas Fuad di atas genteng, ditemukan oleh orang masa lalu, masa depan itu. Wah, ini adalah sumber primer, sumber sejaman untuk Imaduddin Utsman. Tetapi misalnya karena suatu hal tidak ditemukan kitab tulisan saya, 100 tahun lagi ada orang yang mencatat saya, Imaduddin Utsman, Gus Fuad, Gus Rifki, Dr. Sugeng, Gus Hasan, Kiai Waluyo, Kiai Nadir adalah tokoh-tokoh perungkat Ba'alawi di tahun 2024. Kitabnya, bukunya dikarang pada 2300 misal. Maka yang terdekat itulah yang dijadikan pedoman sampai ditemukan yang lebih dekat. Itu dalam tradisi sejarah itu dalam penulisan disebut argumentium ex silentio. Jadi ketika ada keheningan tidak ditemukan sebuah data, maka data yang paling dianggap paling dekat itu yang dihusnudzoni, ini masih husnudzon sebagai sebuah sejarah. Tetapi ketika sudah datang bukti yang lebih dekat, maka apabila ini berurut tidak bertentangan, kedua-duanya saling menguatkan. Tapi apabila bertentangan, fal aqrabu huwal qaul, maka yang lebih dekat itulah yang dijadikan pegangan. Husnudzon, dzon itu tidak bisa dijadikan pegangan setelah bukti itu ada. Kalau misalnya kita ada di sebuah masjid, situ ada sepatunya Dr. Sugeng, itu kita bisa mengatakan Dr. Sugeng itu ada di dalam masjid itu dengan dzon adanya sepatunya Dr. Sugeng. Tetapi ketika kita melihat di masjid itu Dr. Sugeng Noel kita, wah Dr. Sugeng ada di sini, kirain di masjid. Maka alamat dalil adanya Dr. Sugeng dengan adanya sepatu itu batal. Kenapa? Karena ini sudah qat'i, sudah tidak bisa mengelak lagi. Kalau itu masih dzanni. Idza ta'aradal qat'iyyu wa dzanniyu fal qat'iyyu muqaddam. Apabila bertentangan antara yang qat'i dan dzanni, maka yang qat'i ini didahulukan. Dialah yang menjadi sandaran di dalam kita menetapkan sesuatu. Nah, teman-teman saudara saya itu yang dari Madura sudah menemukan sebuah dzon bahwa Maimun Al-Qaddah ini adalah leluhur dari Ba'alawi berdasarkan amarah itu. Nah, itu kita harus hormati. Makanya saya tidak bisa untuk mengatakan apa setuju atau tidak setuju. Ya kita lihat saja nanti apa namanya itu syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ketersambungan kesimpulan bahwa Ba'alawi sebagai turunan Al-Qaddah itu sahih apa tidak. Sementara ini saya lebih lebih menarik untuk mengetahui bahwa Ba'alawi bukan cucu Nabi, itu sudah cukup. Dengan apa mengetahuinya? Dengan fiktifnya tokoh-tokoh yang diurut sebagai leluhur mereka itu. Jadi tokoh-tokoh yang hampir dari mulai Ahmad bin Isa, Ubaid ini fiktif. Punya anak namanya Alwi ini fiktif.
Punya anak namanya Muhammad, ini fiktif. Punya anak namanya Alwi lagi, ini fiktif. Punya anak namanya Ali Qoli Qosam, ini fiktif. Punya anak namanya Ali. Punya anak namanya Muhammad Sahih Mirbat, ini fiktif. Punya anak namanya Ali, fiktif. Punya anak namanya Fakih Muqaddam, fiktif. Punya anak namanya Ali, fiktif. Punya anak namanya Alwi Al-Ghayyur, fiktif. Punya anak namanya Maula Dawilah, fiktif. Abdurrahman Segap, ini historis. Baru dari Abdurrahman Segap ini, Abdurrahman Segap punya anak namanya Abu Bakar. Abu Bakar punya anak namanya Ali. Ali ini yang pertama kali mencatat 895 Hijriah. Jadi Ali bin Abu Bakar As-Sakran menulis dari sampai kakeknya, betul kakeknya ini Abdurrahman ini ada orangnya, dan ada orang yang dari data eksternal yang menulis namanya, walaupun ditulis bukan siapa-siapa, hanya seorang Syekh Abdurrahman, tidak ditulis sebagai keturunan Nabi. Nah, kemudian punya anak namanya Umar Muhdar, ini juga ditulis. Berarti Umar Muhdar itu sosok historis yang ditulis sebagai bukannya bom nuklir itu ya? bom nuklir itu ngeces. Nah, kalau kita sudah mengetahui begitu, itu namanya sudah qat'i. Kenapa? Bukan adamul ilmi bidalil, tapi al ilmu bi adami dalil. Jadi mengetahui dan yakin bahwa dalil itu tidak ada. Nah, adamul dalil ini ya dulu ala adamul madlul. Tidak adanya dalil ini menunjukkan madlulnya itu sosok-sosok yang disebutkan itu memang tidak ada. Nah, ketika sosok-sosok yang disebutkan itu tidak ada, lalu berdasar apa kita harus mengakui mereka sebagai keturunan Nabi? Dosa kita mengakui orang-orang yang memang tidak terkonfirmasi sama sekali sebagai keturunan Nabi. Itu dari sisi nakli, dari sisi sesuatu yang kita bisa uji dari ilmu nasab, genealogi dan ilmu sejarah. Nah, dari ilmu genetika itu sudah qat'iyul qat'i. 1 tambah 1 itu 2. 1 tambah 1 itu 2. Genetik itu begitu. Kalau misalnya darahnya udah diperiksa, dia ketemunya itu kakek bersamanya 45.000 tahun, sedang Nabi Ibrahim itu 4.700 tahun sampai 5.500 tahun yang lalu, bagaimana mereka mengaku sebagai keturunan Ibrahim? Sementara orang-orang Arab dari Bani Mutairi, dari Bani Tamim, dari Bani Quraisy yang mengaku turunan Hasan Husain, semuanya kakek bersamanya 4.700 sampai 5.500 tahun. Lah ini pengen ngendel-ngendel kemari. Bawa dong saya sebagai keturunan Sayyidina Ali, ikut saya, kasihan saya. Enggak bisa, Bos. Kita ini akan menjadi dosa. Dosa kita sudah, dzonnya ini sudah terbantah, kemudian kita masih memegangi dzon ini. Dzon itu la ibrata bi dzonnil bayyin khata'uh. Tidak dihitung dzon yang sudah jelas kesalahannya. Siapa orang yang masih mengatakan bahwa yang ada di dalam kantong saya ini adalah rokok jarum coklat, padahal saya sudah mengeluarkannya bahwa yang ada di kantong ini rokok LA. Tapi nggak diedit berarti? Bukan endosan kan? Bukan. Komentarnya pengusaha. Usaha itu otaknya usaha. Kalau saya otaknya otak pembuktian. Ini saya ngomong. Saya di sini punya rokok LA. Nggak percaya, kata Kiai Nadir. Ini buktinya. Oh iya. Jadi yang mengatakan di dalam ini adalah rokok jarum coklat, rokok super, itu udah bisa lagi karena saya udah mengeluarkan kok. Ini rokoknya LE. Boleh diedit ini. Novel terlaris setelah Laila Majnun itu berarti ya novelnya Abul Sakran itu berarti ya. Kami ini bukan benci kepada para kabib itu, enggak. Ini Mukibin sejati, presiden Mukibin se-Indonesia. Presiden Mukibin yang melantik Abu Bakar As-Sakran. Enggak sama sekali. Enggak gini, menariknya gini. Pertanyaannya jadi begini, pertanyaan agak nakal. Kalau di hadis itu kan ada juga jin ataupun istilahnya makhluk halus yang dapat dipercayakan. Ada nggak ulama entah di bidang hadis, fikih, sejarah dan lain sebagainya lah yang mengutip daripada misalnya jin yang umurnya sekian ratus tahun itu menjadi referensi gitu loh. Ini pertanyaan nakal bukan pertanyaan. Iya begini. Ada gitu? Ini penghinaan dari Kiai Waluyo Waliullah. Ini orang lagi ngomongin orang bener kok bawa-bawa jin segala. Ini jangan begitu. Balawi itu walaupun gimana saudara kita sebangsa setanah air. Sebelum MK mengatakan lain. Jadi jangan masalah jin-jin dibawa. Ya maksudnya gini loh, misalnya ada kan berarti
kalau abad 9 itu kan baru 500 tahun. 550 tahun. 550 tahun. Kalau abad Itu 550 tahun itu genap ya. Dari 855 sampai hari ini, sampai saya membuat tesis kemarin itu 2022, itu 550 tahun. Maksud saya Pengakuannya 550 tahun. kalau ada jin yang umurnya ratusan tahun dan dia seorang akademisi misalnya. Iya, iya. Bisa nggak itu menjadi sumber rujukan? Gitu loh maksudnya gitu. Gitu loh maksudnya. Ya saya kan udah pernah ngomong, kalau misalnya Balawi ini kan pada sakti-sakti, ya kan? Aku sering bertemu Rasulullah, bermimpi. Lutfi bin Yahya katanya mau berhenti dari NU tapi tidak boleh sama Rasulullah. Kalau mereka itu sering bermimpi Rasul, coba tolong pesenin sama Rasul supaya Pak Dokter Sugeng ketemu dengan Rasul. Nanti Rasul katakan jangan ome-ome cucuku Balawi, cucuku itu. Biar Pak Dokter Sugeng yakin. Nggak bisa mereka itu. Tahu nggak kenapa mereka ngaku ketemu Rasulullah? Tahu deh. Enggak. Kalau mereka ngaku ketemu Ibnu Sina puyeng. Dites langsung pilihannya gimana? Gampang ngaku ketemu Rasulullah kan. Cuma apa Quran hadis. Iya. Soalnya Raufur Rahimnya tinggi gitu. Raufur Rahimnya tinggi soalnya. Ya, kalau ngaku ketemu misalnya ketemu apa ulama-ulama Islam yang jago di ilmu ini. Ibnu Rusyid, Ibnu apa? Azam Sadam. Haitami gitu. Puyeng dites matematikanya. Ya, itu jadi begitu. Terus teman-teman kayak Kiai Alawi Al-Bandani menguji dari Rijalul Hadis berdasarkan kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil, kitab Ruwatul Hadis. Kan mereka ini mengklaim leluhurnya banyak ahli hadis. Katanya Ubaidillah ini ahli hadis. Katanya Alwi ini banyak meriwayatkan hadis. Kemudian hafal sekian ribu hadis. Ya kalau yang udah meninggal kan gampang dibikin sejarahnya, nggak bisa dites. Ini yang sudah ditulis-tulis sekarang ini, kayak di Malang itu hafal sekian ribu hadis dan sebagainya. Nah itu gimana cara memverifikasinya orang udah meninggal? Yang masih hidup saja siapa? Yang katanya hafal 100 ribu hadis. Imam Bukhari itu hanya ada 4.000 hadis yang tanpa diulang, 7.000 hadis dengan diulang-ulang. Coba 7.000 hadis yang ada di Sahih Bukhari itu, saya pegang kitabnya, yang katanya yang dari Yaman itu, yang dari Tarim, hafal, yang masih hidup itu, Artis Yaman. artis Yaman itu 100.000 hadis. Coba kita jajal, kita tes, betul tidak? Dia hafal kitab Al-Bukhari yang hanya 4.000 hadis yang tanpa diulang. Kalau diulang, itu karena ada yang diulang-ulang, itu sampai 6.000, 7.000 hadis. Nah, itu saja. Kalau yang masih hidup klaimnya itu gampang diuji. Tapi kalau yang sudah meninggal kayak yang di Malang katanya 1 juta hadis, orang masih hidupnya nggak ada yang kenal dia hafal jutaan hadis kok. Setelah meninggal ditulis-tulis, dikembang-kembangkan al-musnid dan sebagainya. Orang yang ahli hadis, pakar hadis, hafal sekian hadis. Itu apa tipologi apa namanya bukan apa ya? Pemalsuan. Sesuatu yang sudah menjadi pola. Oh iya iya. Pola semacam ini sudah dilakukan sejak abad 9 Hijriah itu. Jadi leluhur-leluhur yang tidak berprestasi pada masa lalu ditulis prestasinya hanya dengan apa namanya sekehendak penulisnya saja, tanpa bisa terbukti, tanpa bisa diverifikasi. Ini termasuk yang tadi ya, yang surat berpakai mengkodam kirim surat. Tidak ada itu. Itu ditulisnya tahun berapa itu? 895 Hijriah. Yang dikatakan peristiwanya adalah pada tahun Peristiwanya 653 Hijriah. ya, ditulisnya 800. 90. Itu udah 300 tahunan. Seperti itu bentuknya. Seperti itulah Modelnya. modelnya. Sekarang ada pernyataan Habib Rizik gurunya NU. Nah, ini apa lagi? Polan ini Gus. Nah, dan ini saya mau guru sama orang goblok itu. saya kira waktunya sudah selesai. Waktu semua itu sudah selesai. Ya, kita tidak kejam. Kita memberi kesempatan untuk mereka untuk bermuhasabah, Kang Mas Yai. Mungkin Kang Mas Yai nggak setuju sama saya, ini langsung melihat saya aja. Tapi kalau saya memang begitu sebenarnya, bahwa nggak perlu kita apa namanya itu sampai ada yang mengusulkan mengusir dan lain sebagainya. Kalau mereka mau ya hidup jadi budak bangsa Indonesia ya kita terima. Tapi jadi anak buah, jadi budak kita. Oh jangan jadi bos dong, namanya orang miskin gua di sananya nggak punya apa-apa daripada balik sana nggak makan kan, ya kan? Lebih baik di sini tuh. Ngelihat itu aja ada pisang, ngelihat di depan ada jambu, ngelihat di belakang banyak sekali. Di sana ngeliat Makan makanan. Patris juga senyum-senyum aja, banyak ayam di sini kan. Nah, udah.
yang bagus adabnya, sopan santun. Setiap ada orang Jawa pegang kakinya, cium tangan bolak-balik tuh sama orang Jawa-Jawa tuh di pasar-pasar yang tukang-tukang sampah dicium tangan. Insya Allah barokah. Turunkan anak-anakmu sampai sana, sekolahkan, pondokin, ya kan, supaya jadi orang berprestasi, bangun bangsa ini dengan sebenar-benarnya. Kalau saya begitu, Kang Mas, maaf kalau udah setuju, Kang Mas. Saya ini ya. Ini karena memang ada framing kita ini katanya tim gitu. Lah tim apa yang saya enggak kenal dengan Kang Mas Yai Fuad sebelum masalah nasab ini. Saya enggak kenal dengan Kang Mas Rifki Zulkarnain yang ganteng ini. Dengan Gus Hasan Asy-Syarif Al-Ba'alawi. Ibunya Al-Ba'alawi itu enggak kenal. Dengan Kiai Waliullah. Dengan Kiai Nadir enggak kenal. Dengan Dr. Sugeng apalagi beliau kenal itu waktu kami undang beliau menjadi saksi ahli di UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian karena ada rasa cinta yang sama untuk negeri ini, untuk bangsa ini, beliau rela dengan segala macam waktu yang dikorbankan. Beliau ini mungkin bisa untuk mencari, karena otaknya cerdas dalam ilmu biologi. Beliau mencari hal-hal lain yang menjadi bermanfaat dari hal lain selain Balawi, tapi 3 tahun ini beliau waktunya fokuskan di antaranya selain pekerjaannya untuk nasab Balawi ini memberikan apa? Memberikan pencerahan pada kita orang-orang yang tidak paham akan DNA, kemudian kita menjadi paham. Jadi kalau misalnya ada Dr. Sugeng itu, Kiai Nadir, pertama ngupload YouTube, maka mungkin dari seluruh penonton saya pertama kali, saya ingin apa yang baru dari Dr. Sugeng. Ternyata setiap ada uploadan itu ada yang baru. Luar biasa, berarti beliau otaknya nggak pernah berhenti. Mungkin ketika beliau tidur pun istri yang di sampingnya itu diabaikan. Hanya mikirin nasab Balawi untuk memberi pencerahan kepada bangsa Indonesia yang beliau cintai. Makanya saya pernah ngomong sama Kang Mas Yai Fuad untuk mengusulkan Dr. Sugeng sebagai Menteri Teknologi. Ternyata belum diterima oleh negara. Tapi kalau misalnya presidennya di antara kita yang hadir ini, suatu saat kita akan jadikan beliau sebagai Menteri Pendidikan agar cerdas semua bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Selanjutnya saya mau bertanya pada Dr. Sugeng. Nih, Dr. Sugeng. Ada framing. Sekarang saya jadi penanya. Bahwa kita ini ada upaya untuk merungkapkan pula nasab Wali Songo. Bagaimana kata saya nggak mikir ke otak saya. Bagaimana keturunan Wali Songo ada katanya upaya merungkapkan nasab Wali Songo. Dengan apa? Dengan tes DNA. Lah tes DNA ini begini, kan keturunan Wali Songo itu banyak. Bukan hanya mereka yang hari ini seperti Kang Mas Yai Fuad yang luar biasa 3 tahun ini membahas nasab Balawi. Banyak juga yang belum ada. Nah, ada kan yang sekarang sudah beberapa tes DNA. Semuanya yang sudah tes DNA beberapa orang itu. Nah, Wali Songo ini kan banyak. Bukan hanya yang 9 itu, bahkan yang dimaksud oleh Wali Songo dalam perspektif perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, adalah penyebar agama Islam. Baik dia Wali Songo yang dikenal, yang 9 maupun bukan. Dia dari Aceh, dia dari Kalimantan, dia dari Sulawesi, dia dari Maluku. Kalau dia penyebar Islam itu masuk dalam definisi Wali Songo itu. Itu maksud kami di dalam PWILS itu. Nah, bagaimana ada sebuah proposisi bahwa kita yang memperjuangkan Wali Songo kemudian dianggap ingin merungkapkan dan membatalkan nasib Wali Songo hanya karena ada tes DNA beberapa keturunan Wali Songo yang saya mengatakan dengan tegas, kalau misalnya tes DNA-nya berarti bukan keturunan garis laki Rasulullah kan. Nah, tapi kan mungkin garis perempuan mah ada. Apa betul begitu? Apa tidak ada sama sekali kemungkinan kalau sudah itu ada darah ke Rasulullah SAW? Demikian, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tentang Wali Songo atau rungkat, kita itu tidak pernah merungkatkan nasab. Nasab itu nggak bisa dirungkatkan, tapi diluruskan jalurnya. Karena secara biologi namanya kromosom yaitu tidak berekombinasi. Jadi identik antara kita dengan ayah dengan ayahnya terus ke atas. Cuma dalam 3 atau 4 generasi selalu ditandai oleh Allah. Makanya kalau hitungannya seperti misalnya ketemu Raja Jordan ya, Bani Qatada dengan Bani Kohanim, itu kalau angkanya sampai 5.700 itu belum tentu Nabi Ibrahim, tapi kakek buyutnya Nabi Ibrahim bisa, karena 3-4 generasi toh. Nah begitu. Nah jadi
dalam kasus Wali Songo itu kan orangnya nggak satu. Banyak. 25-an kalau nggak salah dari sekian generasi itu. Nggak semua O. Hmm. Ada yang O, ada yang J2, ada yang R. Berarti kan dari Wali Songo itu mungkin ada yang O, ada yang J2, ada yang R toh. Kalau begitu. Karena nggak satu orang. Beda kalau satu orang, Ubaidillah gitu ya harus satu semua. Nah ini Wali Songo banyak ya. Oh iya benar. Tapi Banyak. pertanyaan gini, dokter, mohon maaf, saya mau tahu. Apa ada kemungkinan? Ada kemungkinan pengaruh apa namanya ya? Pengaruh lingkungan itu bisa merubah haplo Nggak. atau mutasinya gitu. Nggak. Karena gini, kenapa saya bertanya seperti ini? Karena tadi Syekh Mazen Al-Jilani itu kan kakek buyutnya asli Madura, Kiai Mutahari itu. Gurunya Syekhona Khalil itu namanya Kiai Masudul Azim. Itu gurunya Syekhona Khalil, makamnya di sana. Itu leluhurnya Syekh Mazen. Tapi sejak zaman kakek buyutnya, beliau itu hijrah ke Makkah. Turun-temurun. Sampai Syekh Mazen pun dan kedua anaknya itu lahir di sana dan menjadi warga negara sana. Nah, hasil tes DNA-nya itu J1. Syekh Mazen itu. Nah, kemudian ada saudara dari Syekh Mazen ini yang bukan saudara kandung ya, masih saudara satu buyut lah gitu. Itu memang dari mulai dulunya di Madura gitu kan, di Madura. Hasil tes DNA-nya padahal ini kan tidak mungkin. Kenapa? Sama laki-laki. Yang kita bicarakan laki-laki ini, Jai. Jadi supaya ini apa namanya, kenapa ini J, kenapa ini O gitu ya. Nah, karena kan ini kakeknya bersama nih. Kakek buyutnya bersama nih. Cuman ini jalurnya ke sini, jalurnya ke sini. Nah, cuman yang satu itu mulai sejak kakeknya tinggal di Mekah, turun temurun sampai dia sendiri pun lahir di Mekah, sampai menikah dengan orang Mekah, punya anak 2 lahir di Mekah juga, J1. Sementara saudara sepupunya yang satu garis bapak dengan dia, kakeknya itu O. Di Indonesia. Hidupnya di Indonesia gitu. Nah, itu bagaimana? Saya pikir gini, karena ada teman-teman tuh yang bilang begini ya. Mungkin ada pengaruh lingkungan, pengaruh makanan gitu, pengaruh apa namanya? Cuaca gitu kan. Kenapa punya pemikiran gitu, Kiai? Iya. Karena gini, Kiai, kan ada penjelasan sejarah tuh ya. Semua ini kita kan dari Nabi Nuh kan. Nabi Nuh punya anak 3. Nah, kemudian ada yang menetap di Afrika, ada yang ke Eropa, ada yang ke Asia, sehingga mereka itu mengikuti kultur ininya, apa namanya, lingkungannya gitu loh. Warna kulitnya dan fisiknya semuanya gitu ya. Ya mutasi itu nggak bisa secepat itu. Iya, iya. Nah, tapi kalau garis laki-laki, mutasinya itu bisa ditambahkan, tapi tidak mengubah moyangnya. Dari J ke jadi O nggak mungkin, karena perbedaan mutasinya itu hampir berapa ya? Sekitar 325. Kalau satu aja nilainya, satu ya, itu 114 tahun kali kan berapa? Kali 300-an. 300-an. Nah, udah mungkin. Ya itu masalah keluarga beliau lah, ada yang J1, ada O itu. Satu lagi, ini kan sempat viral di awal-awal tes DNA. Non Alek, Jinggong Raksan. Nah, itu kan hasil tes DNA-nya kan J1. Bener J1. Iya. Kan itu sempat diviralkan di awal-awal. Kalau gini, kalau saya jujur aja, sepanjang saya belum lihat hasil tesnya saya nggak percaya. Iya, makanya kan ini saya bertanya gitu kan. Ini kan sudah viral, di videonya ada itu, disampaikan pun oleh Ketum Naat gitu kan, waktu itu bersama dengan siapa namanya, Non Alek dan juga Ketua LP3SN ya, Kiai Hanan Ali Ihsani itu, bahwasanya Non Alek ini haplogrupnya J1, tapi mutasinya itu dari FGC. FGC itu nama perusahaan, jadi Full Genome Corporation, Nah, saya nggak bukan ngerti kode Cuma itu. Dia menjelaskannya di video itu, mutasi genetiknya itu berangkatnya itu dari apa namanya FGC, nyambungnya nanti ke J1. Jadi induknya J1. Enggak, ini Mas Gitu. Sugeng harus menjawab dengan tegas. Gini, kalau O itu dan J1 itu kakek bersamanya, yang mungkin Nabi Nuh justru ya, karena haplogrup yang punya 3 cabang itu IJK. IJK itu sekitar 38.000 tahun yang lalu lah. Itu G udah misah. Makanya kita dengan Nabi Muhammad itu lebih dekat daripada Balawi dengan Nabi Muhammad. Oh gitu. Iya, Berarti mereka harus cium tangan kita ya, bener kata. Haplogrup O itu lebih dekat dengan Nabi Muhammad daripada haplogrup G. Berarti tua awake dhewe awune, Pak ya. Iya, lebih dekat. Kalau tuanya tua G, karena G misah dulu. Heeh. Tapi Jadi kan kanjeng Nabi ya. ke Kanjeng Nabi itu lebih dekat kita. Jadi kalau kalau tuane tua G. tua G, Dia kan cerak Kanjeng Nabi, dekat Kanjeng Nabi nek G itu kan cerak Namrud. jadi gini, kalau mutasi kita bahas itu mutasinya di apa? Kita kan kalau nasab itu berarti nasab lurus loh ya. Iya. Itu cuma ada 2. Garis kakek lurus, jadi kakek terus harus laki-laki terus, atau garis nenek lurus. Nenek, jangan ada ketukar laki-lakinya. Yang kakek juga jangan ada ketukar perempuannya, itu lurus. Memang ada percepatan mutasi, tapi 7.000 tahun yang lalu kira-kira. Makanya dalam hitungan matematika ya, sebelum 7.000 tahun yang lalu kita boleh pakai laju mutasi evolusi. Tapi setelahnya kita pakai range.
Yang paling pendek itu mutasi genealogi namanya, yang paling panjang itu mutasi evolusi. Makanya kalau dalam kasus Nabi Ibrahim, laju mutasi evolusinya itu sekitar 5.700, tapi genealoginya 4.600. Makanya pakai range itu. Itu udah cocok dengan apa hasil muktamar NU, lebih baik dipakai nolak itu. Iya. Kalau di atas range, ya ditolak, kakek bersamanya di atas range. Iya. Nah kalau mutasi makanan ngubah, makanan itu nggak bakalan ngubah sampai 300 mutasi, paling banter ya 1. Iya. Kalau kecepatan jadi kanker namanya. Kanker itu mutasi yang sangat banyak. Jadi tumor. Oh, gitu ya. Dokter Sugeng, tadi kembali ke pertanyaan Kak Imat. Yang Hablo ini ada kemungkinan keturunan Rasulullah atau gimana? Kalau keturunan jalur bukan laki-laki bisa. Ya misalnya katakanlah ya. Aku ya, contoh aku ya. Jenengan enggak ada yang punya darah Arab lah yang tes DNA. Aku kurang Arab ya. Belum ada Arabnya ya. Oh. Nah lah, tapi gini kalau yang autosomal itu kelemahan. Katakanlah kita punya keturunan Nabi Ismail ya, katakanlah. Kalau sudah sampai 9 generasi menikah terus dengan orang lokal, ya kemungkinan hilang. Walaupun tetap keturunannya Nabi Ismail, tapi jejak darahnya hilang gitu. Tapi kalau secara mahram kan tetap mahramnya Nabi Ismail. Iya, iya. Misalnya Nabi Ismail hidup kan nggak boleh ngawinin keturunannya kan begitu. Berarti bisa jadi dong. Ya bisa. Karena apa namanya sejarah Wali Songo ini itu kan dikenal berasimilasi dengan pribumi, baik dari laki-laki maupun perempuannya gitu kan. Ya hitung aja gini. Kalau saya bilang kita kemungkinan keturunan Nabi Muhammad tuh sangat mungkin. Kalau keturunan loh ya. Iya. Anggap aja tiap generasi naiknya cuma 40%, coba dipangkatkan pakai logaritma tuan. Bisa. Kemungkinan besar kita keturunan Nabi Muhammad, tapi kan nggak bisa dibuktikan. Ya. Karena udah berekombinasi, Ya. berkurang gitu loh. Beda yang garis lurus, gampang banget buktikannya. Ya. Nah kalau bedanya dengan Balawi gimana? Balawi itu masalahnya mengklaim garis lurus, itu gampang. Dan memang tradisinya mereka tidak menikahkan anak perempuannya dengan di luar mereka Balawi. gitu loh. Malah Jadi kesimpulan, haplogrup O pun kemungkinan adalah keturunan Nabi tapi jalur perempuan. Jalur bukan laki-laki, jangan bilang jalur perempuan. Kalau perempuan itu perempuan lurus namanya. Jalur siksa. dalam istilah DNA ya. Saya sih kalau umpama tercatat ya, umpama beda loh, jalur perempuan itu berarti perempuan lurus. Jalur siksa. Enggak, maksudnya Nah, kalau jalur zigzag itu bahasa biologinya, jalur parental. dalam pemahaman kita awam. Jadi ya kakek nenek selang-seling gitu loh. Nantinya kalau bukan laki-laki bisa berarti bencong. Kan begitu. Kalau garis perempuan gimana bedanya dengan garis laki-laki? Kalau kan Kalau garis perempuan itu saya ke ibu ke nenek, maksudnya ke nenek. Kalau garis laki-laki kan menghasilkan grup C1 O. Ya sama, mitokondrial DNA juga sama, tapi jumlahnya lebih sedikit karena kalau mutasi di mitokondrial DNA itu antar mutasi itu bisa ribuan tahun. Enggak, contoh misalnya saya garis paternalnya laki-laki kan haplogrupnya O. Jadi bisa jadi menteri, jadi presiden macam-macam kan. Oke, emang ada harus dites dulu kan. Karena garis perempuan saya itu haplogrupnya apa? Saya lupa kalau nggak salah Indonesia. Jangan-jangan masih satu saya. Enggak, M kayaknya. M itu apa? Kayaknya nanti saya lihat bukunya daripada spekulasi. M itu muda. Jadi sebetulnya Ini Pak Dokter, kalau misalnya seorang yang garis lakinya itu J1, kemudian dia punya anak perempuannya punya YDNA enggak? ya enggak lah, Dia punyanya MDNA. mtDNA dari ibunya, bukan dari ibunya. ayahnya. Nah, misalnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binten Nabi, dia haplogrupnya ketahuan, misal. Kemudian ada garis perempuan semua sampai hari ini, sampai ibunya itu, sampai ibu kita, itu bisa ketahuan bahwa beliau adalah Itu kesulitannya kalau garis perempuan kan mutasinya jarang per ribuan tahun. Oh, tuh. Jadi nanti kalaupun ada, itu mungkin nggak ada bedanya dengan keponakannya Sayyidah Khadijah. Itu kesulitannya. Tapi kalau untuk kepentingan ilmu pengetahuan, jalur perempuan tuh penting untuk migrasi sama evolusi. Karena bentangannya kan ribuan tahun tuh bermutasi. Kalau jalur laki-laki bentangannya cuma ratusan tahun. Oh, lebih lama itu. Iya, karena ukuran genomnya Ini kecil. juga yang jadi alasan ya, secara ilmiah gitu ya, saintifik gitu. Kenapa kok jalur nasab itu dalam kitab-kitab fikih itu dilarikan ke bapak gitu? Karena lebih cepat. Sebetulnya kalau yang garis lurus itu malah Allah perempuan. yang lebih tahu, makanya laki-laki yang Iya. ditaruh YDNA itu. Kalau catatan saya sih yang benar-benar garis lurus itu perempuan. Yang paling panjang loh, tapi habis itu kan punah. Khadijah, terus Fatimah, terus Ummi Kulsum, terus Ruqayyah. Ruqayyah itu punya anak perempuan kalau nggak salah 4 atau 5. Habis itu hilang catatan. Andaikan itu tercatat tuh bagus banget jalur perempuan. Lurus bener kalau Nabi ke Hasan Husain kan putus di Fatimah kalau ada laki-laki. Kalau Ruqayyah perempuan semua. Perempuan sampai generasi kelima. Iya. Tapi habis itu nggak ada catatan. Takutnya yang anak cucunya Ruqayyah itu dibantai habis Abbasiyah. Kan suami keduanya Khalifah Umayyah. Iya.
Nah ini balik tadi saya ngasih jadi ini ganti topik ya. Kiai, migrasi nenek moyang Balawi itu sekitar abad 11 Masehi itu berada di provinsi Saudi yang di atasnya Oman dan Yaman. Nggak tahu provinsi apa itu. Itu 1100 tahun yang lalu kira-kira. Dia baru sampai di Tarim 1300 tahun yang lalu. Itu masanya siapa itu? Kok 1300? 1000 tahun abad ke-13 Masehi. Masehi lo ya. 13 Masehi itu sekarang kan iya baru 700 tahun yang lalu. Itu baru nyampe Tarim. Kalau abad 11 Masehi itu baru nyampe ya saya nggak tahu provinsi Saudi yang di atasnya Oman dan Yaman itu apa yang perbatasan Oman dan Yaman. Di situ mereka. Sebelumnya itu dari Levan. Levan itu ya Syria sekarang dulu. Turki. Bukan, Syria, Israel, Palestina, terus Irak yang dekat Syria. Kalau kita asumsikan Irak ya, yang itu kan Irak yang mepet-mepet, nggak tahu waktu itu zaman itu kan. Tapi yang paling tua dia di Turki ya, di Kaukasus itu. Iya Turki. Setelah Turki itu di Levan. Levan itu kan ya Syria, terus Sinai, Palestina, terus ya Irak yang mepet Syria. Oh ya, masuk Uni Emirat Arab ya. Sekarang masuk Saudi. Sekarang Kalau di bawahnya Arab Saudi, di atasnya Oman, kan Uni Emirat. enggak, itu petanya masih ada Oman dan Yaman kan perbatasannya. Itu pas di atasnya. Tapi begini, Dok. Seperti Balawi yang pindah dari Yaman ke Indonesia kemudian tidak bisa dibaca migrasinya ke Indonesia, bahkan hanya bisa ditemukan dia itu ada di Tarim kan. Begitu pula lah di tengah-tengah antara dari Levan sampai ke atas Saudi itu bisa jadi ada perpindahan ke luar daerah yang juga tidak bisa dibaca kan. Jadi tidak mesti apa yang bisa dibaca dari perjalanan G itu ada yang nggak kebaca, misalnya dia pindah ke India tapi karena hanya 100 tahun nggak kebaca, kebacanya lurus dari Levan ke Begini, kenapa bisa ribuan tahun itu kebaca karena jumlah populasinya udah cukup besar. Kalau cuma 1-2 namanya co-migration, nggak bisa disimpulkan. Tapi kalau sudah itu kan G32613. Itu pelarian dari Yahudi Khaybar ke itu. ada teori baru ini. Oh, nggak tahu. Tapi ini yang kiai-kiai ini terlalu rajin sebenarnya. Jadi gini, masalah siapa orang tuanya Balawi kan bukan kita yang harus membuktikan. Mereka toh. Karena kalau jalur buru-buru ke Nabi Muhammad, ke Nabi Ibrahim aja mustahil. Bukan kita yang membuktikan, mereka yang harus membuktikan. Kan mereka yang mengklaim. Berarti sementara ini teori Trisula ini disesuaikan dengan DNA ini agak kontradiktif ya. Bukan, terlalu rajin. Yang harus membuktikan kan Balawi siapa kakeknya. Makanya saya Kan gini dokter, bukan terlalu rajin kalau menurut saya. Sebenarnya gini, sebenarnya penelitian ini Terlalu cerdas. bukan Gus. Kalau seumpamanya orang itu mau melihat ya argumentasinya Kiai Imad yang mengatakan bahwasanya leluhur mereka di atasnya itu fiktif. Justru penelitian ini membenarkan beliau. Ya kan? Karena ternyata benar Kiai Imad nih nggak ke sana, ke sini ternyata kan gitu. ini kan sebetulnya di tokoh Ahmad bin Isa toh. Ahmad Al-Muhajir. Iya. Makanya kesimpulan saya benar Ahmad Al-Muhajir itu ada. Kiai Imad tadi kan bilang bahwasanya leluhur mereka itu masuk ke Yaman itu sekitar abad 78 toh. Cocok Ya kan? dengan migrasi yang Nah, disampaikan. sementara Gus, ketika Salahuddin Al-Ayyubi di abad ke-6 itu menghancurkan Kesultanan Bani Fatimiyah di Mesir itu, mereka lari ke Yaman. Berangsur-angsur lari ke Yaman. Oh, kalau itu benar. Kan itu makanya- daerah sekitar Sinai situ, Levan itu. Iya makanya. Oh, benar berarti. Tepuk tangan untuk Trio Madura. Makanya saya bilang Ini Wali Songo itu ya begini, tradisi penulisan Wali Songo itu kadang-kadang ada tradisi perempuan tidak dicatat kalau hanya satu. Jadi saudara-saudara yang beberapa berhaplogrup O itu dalam tradisi penulisannya itu tidak ada perempuan, misalnya laki-laki sampai Wali Songo. Itu bukan berarti juga dia salah di dalam menulis, tapi ada satu perempuan yang tidak dicatat. Iya, ada lompat. Nah, ada keluarga Banten satu. Keluarga Banten ini dia laki-laki semua. Nah, sedangkan kami mengetahui karena ada kaitan dengan keluarga itu, kemudian saya katakan, Nyai Ratu ini mana? Wih, perempuan katanya. Aib, itu aurat. Aurat jangan sampai diperlihatkan. Jadi dihilangkan satu perempuan itu sehingga semuanya jadi laki-laki semua. Nah, ini juga kemungkinan besar terjadi pada saudara-saudara kita yang mempunyai silsilah nasab sampai Wali Songo itu adalah laki-laki semua, padahal dulunya entah pada 50 tahun yang lalu, ada entah 100 tahun yang lalu ada perempuan yang dihilangkan.
Ini satu teori. Teori kedua adalah saya pernah melihat sebuah manuskrip dari Madura bahwa Wali Songo ini terselang satu perempuan dari Jumadil Kubro. Ada perempuannya. Kemudian saya minta lagi itu kepada teman yang ada di Madura, tidak dikasih, udah hilang katanya. Waduh, kata saya, ini kan saya masih ada ininya tuh, bekas dia yang mengirimnya. Tapi ketika saya klik karena saya udah hapus, nggak bisa keluar. Nah, saya katakan ini yang ini nih, kata saya kirimin lagi. Ya udah nggak ada, masa iya nggak ada kan karena dia punya bukunya kok. Kalau kita ilmuwan itu dilarang menyembunyikan kebenaran. Nah, maka dari itu Tapi gini, Kiai, kadang-kadang manuskrip Madura ini juga ada kontradiksinya antara manuskrip Madura Barat dengan Madura Timur. Ini kadang-kadang kontradiksi. itu kontradiksi yang bisa dipertemukan. Kenapa? Itu perebutan antar saudara aja. Ya, nah, Antara istri yang pertama, istri kedua, itu begitu aja. itu maksud saya. Tapi kalau diteliti Dihilangkan dengan gitu, demi kekuasaan. diteliti dengan teliti, itu akan ketemu. Ya. Wah, ini ternyata sengaja dihilangkan karena ini istri muda, ini istri tua, saling mencari pengaruh masing-masing bahwa dia yang merasa berhak sebagai keturunan tokoh anu. Itu aja. Makanya saudara-saudara saya itu dari Wali Songo yang lain yang sudah ada beberapa itu yang tes DNA, kemudian tes DNA garis lakinya itu bukanlah J1 tapi O. Itu bukan berarti dia bohong. Bukan berarti dia itu bukan keturunan Wali Songo, bukan keturunan Rasulullah. Tapi mungkin ada satu perempuan yang dihilangkan dalam tradisi pencatatan mereka. Itu teori ya. Nah, kemudian yang teori ketiga. Teori ketiga ini adalah tentang ditemukannya data-data Aceh, misal. Ya. Itu gimana? Bukan datanya Kori kan? Bukan, ini data-data profesor. Ada seorang profesor yang sudah 6 tahun meneliti Wali Songo. Nah, kemudian ini memberikan sebuah tesis lah katakan dalam tradisi dialektika Hegel bahwa Wali Songo ini dari Bani Qatadah yang ada di Saudi, tetapi melalui jalur perempuan juga. Nah, ini jadi kan sinkron, tapi kata saya nanti ini jangan sampai menjadi polemik terlebih dahulu karena ini berdasarkan penelitian. Dia sudah meneliti ke Banten, epigraf itu dari nisan-nisan Banten diteliti keterkaitannya dengan Aceh dan lain sebagainya. Itu sinkron. Kemudian di Gresik juga sinkron. Nah, dan ini kata saya nanti mungkin kita akan minta negara untuk memberikan perhatian khusus terhadap sejarah Wali Songo yang selama ini terpendam. Kenapa? Karena bisa jadi sejarah yang hari ini hadir di hadapan kita dari sejarah Wali Songo, sejarah bangsa Indonesia, mulai dari abad ke-9 Masehi sampai ke abad ke-19 itu adalah versi kolonial. Jadi sejarah yang sengaja diciptakan oleh kolonial untuk kepentingan kolonial. Mengkaburkan sejarah Indonesia. Kata seorang politikus atau ahli filsafat politik, Karl Marx, bahwa jauhkan bangsa itu dari sejarahnya, maka kamu akan bisa menguasai mereka. Nah, ini juga yang dikembangkan oleh Belanda. Jadi sejarah-sejarah Wali Songo yang betul-betul sezaman, sumber-sumber primer itu dirampas, kemudian dihilangkan, diganti dengan sejarah-sejarah baru. Tetapi saya yakin-yakinnya tidak mungkin mereka akan bisa untuk menyisir semua manuskrip itu. Pasti akan ada yang tersisa dan suatu saat akan dapat ditemukan. Wali Songo itu orang besar. Orang-orang mulia yang berjasa besar mengislamkan tanah Indonesia ini. Yang saya sebut Wali Songo adalah penyebar agama Islam. Baik dia itu yang kita kenal 9 wali atau sebelumnya. Nah, jadi tidaklah terlalu penting apakah ada keterkaitan kepada penyebar Islam masa lalu ataukah tidak. Karena dengan kita hanya mengetahui bahwa kita adalah keturunan Wali Songo, itu sudah karunia yang luar biasa karena mereka orang-orang besar. Dan para pemberani, kita kenal Sunan Kudus. Kalau ada masalah-masalah, dia seorang kiai, dia seorang pengasuh pesantren, tapi jika Demak itu membutuhkan sebuah penyelesaian militer, maka yang akan diberikan tugas adalah Sunan Kudus. Dia seorang kiai, dia juga seorang eksekutor untuk para pengganggu dan pengacau keamanan negara. Itu luar biasa. Dan cukuplah kemuliaan itu sampai kita mengetahui Wali Songo itu. Naat itu awalnya kan hanya ingin mengumpulkan yang terserak sampai ke nasab Wali Songo. Ke atasnya kan kita nanti pending. Kan begitu dulu kita bicara, mengobrol tuh bersama-sama. Tapi hari ini kan masing-masing, saya udah ke Yaman, saya udah ke Yunan, saya udah ke Pakistan. Nah, kemudian masing-masing mengklaim bahwa ini
yang paling benar. Nah, inilah yang kemudian menjadi sedikit masalah ketika masing-masing kekeh dengan apa yang disimpulkannya. Sementara data-datanya kita belum gelar dalam satu meja, kemudian kita uji secara metodologis pengkajian sejarah. Silahkan Kang Mas Yai Fuad memberikan pencerahan kepada kita semua. Ini sudah mau berakhir ya? Sudah 1 cukup? jam lagi. 1 jam lagi. Ini soalnya makannya sudah siap. Enggak, ini khusus ceramah. Tausiah menjelang ajal gitu. Iya. Tausiah menjelang sahur. Oh ya. Enggak, ini mungkin teman-teman Duriat Wali Songo ya, saya perlu menyampaikan juga untuk teman-teman yang aktif di Naat yang luar biasa kan jasa teman-teman yang di Naat itu menjaga persaudaraan tali silaturahim antar sesama Duriat Wali Songo. Duriat Wali Songo itu bukan hanya wali 9 yang ada di Jawa, definisinya Kiai Imad tadi, tetapi semua penyebar agama Islam yang mula-mula di seluruh Nusantara, termasuk Malaysia, Filipina dan yang lain-lain. Nah, di antara tentu saja Wali Songo karena anggotanya tidak hanya 9, banyak, bahkan Mas Sugeng mengatakan sampai 25 ya. Itu tentu haplogrupnya macam-macam. Tapi yang pasti kalau ngaku Duriat Wali Songo itu yang aman tuh haplogrupnya harus O. Karena Wali Songo itu pasti ada yang O. Atau J1, karena pasti Wali Songo itu ada yang J1 juga. Nah, ini kalau saya jelas aman karena haplogrup saya O. Jadi keturunan Wali Songo. Dan yang J1 itu aman. Dan apa lagi Mas? K ya? Ada juga Wali Songo K ya? K itu induknya O. Oh, induknya O ya. Kalau tapi masih ada ya haplogrup K sekarang? Masih. Karena dia nggak bisa bentuk cabang sendiri. Ya. Namanya haplogrup kan grup. Kalau jumlahnya terlalu sedikit nggak digolongkan haplogrup. Jadi masih ada yang haplogrup K. Oh ya, jadi haplogrup O, J1, K, apalagi Wali Songo? J2 ada yang mengklaim sebagai keturunan Wali Songo dan R. J2 dan R. Itu ya. Nek si Rumel ora masuk ya? Rumel kan ngakunya dari Madinah, ngakunya. Ora haplogrupnya. R dia. Oh, R juga. Mungkin Wali Songo juga ya? Sepanjang saya tahu dia dari ibunya ngaku keturunan Wali Songo. Oh, gitu. Habib itu saudara kan itu toh yang garis paternal itu loh. Kalau saya itu kan gini, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Nah, padahal setan ini minal jinnati wan nas. Ya gitu loh bedanya gitu. Nah, ini ikhtilafnya itu gini, kalau Kiai Ahmad menganggap mereka itu bukan setan kan gitu. Kalau saya melihat pola berdasarkan yang dideskripsikan oleh Kiai Ahmad dari masa ke masa kayaknya setan lah kan gitu. Kecuali mereka bertobat. Karena iblis pun kan bisa bertobat di kitab Ihya Ulumuddin kan. Iya kan ada percakapan antara iblis dengan Nabi Musa itu yang secara alegoris digambarkan. Selama mereka tidak mau tobat ya berarti fattakhiduhu aduwa gitu loh. Kalau udah tobat ya enggak. Tobat itu maksudnya jangan ngaku keturunan Nabi. Yang kedua jangan menyebarkan ajaran-ajaran yang pseudo Islam, pseudo tasawuf, pseudo fikih, pseudo kalam dan seterusnya yang tadi Kiai Imad sendiri yang mengungkap, saya malah tidak tahu gitu. Saya hanya menyimpulkan berdasarkan paparan Kiai Imad tadi dari masa ke masa yang beliau sebut dengan pseudo itu tadi, kepalsuan itu, ya itu memang ya itu tadi nasyaitona lakum ngaduwun fattakhiduhu ngaduwa yang tidak bisa bahasa Arab ya nggak usah diartikan, pokoknya musuh ngono lah gampang. Kemudian yang nggak bisa bahasa Arab googling. Ya googling artinya apa gitu. Kemudian apalagi yang perlu disampaikan ya? Nah itu Kita hanya menyimpulkan aja. Kuburan palsu itu apa ada patternnya juga? Pembuatan. Enggak, ini yang waktunya jawab ini. Oh, ya. Ya, termasuk kan pemalsuan kuburan dan lain-lain ini kan bagian dari pseudo itu. Kalau dulu itu apa tokohnya Fakih Muqaddam di Hadromaut dan di Hadromaut khususnya itu mungkin sukses. Ini kan sekarang mau diadopsi di Indonesia. Misalnya klaim tentang bendera merah putih dibikin oleh Habib, NU didirikan atas restu 4 Habib. Indonesia apa itu Jawa, Nusantara itu milik Tarim dan seterusnya. Nah, kalau itu diucapkan terus-menerus kata Hitler, ya itu kebohongan yang diucapkan terus-menerus lama-lama akan seperti kebenaran. Ini kan pola-pola setan kan sebenarnya. Itu pola-pola setan. Tapi Kiai Imad itu kan terlalu Raufur Rahim jadi enggak tega lah itu loh. Mungkin masih berharap dapat hubaba atau gimana. Nah, ini humor aja ya, Kiai Imad enggak ada selera sama hubaba. Sorry ya. Bukan hubaba. Apa? Syarifah. Oh, Syarifah. Oh, di ceramahnya itu Syarifah, istri saya itu Syarifah kok. Oh, gitu ya. Hubaba. Iya. Dan mereka nyebutnya hubabah mereka. Iya, makanya yang diinginkan Kiai Imad bukan hubaba tapi Syarifah Nama gitu ya. istri saya. Oh, iya. Saya manggilnya saya punya Imatan gitu tuh. Enggak tahu kalau asmanya namanya itu Bunyai Syarifah kan. Kemudian apalagi ya yang perlu disimpulkan Mas
Mas Rifki. Itu yang tadi saya mau tarik itu adalah pola-pola yang diceritakan oleh Kiai Mat itu dilakukan di Indonesia, termasuk pemalsuan sejarah kuburan. Tentang okupasi Hadrami itu kan juga terjadi, nampaknya juga terjadi kan Kiai, yang dari cerita Kiai Mat tadi bahwa mereka leluhurnya itu datang tahun sekian, kemudian mungkin secara bertahap dari luar daerah masuk ke Hadramaut. Nah itu polanya juga kita bisa saksikan kan sekarang di Indonesia. Iya. Mereka melakukan hegemoni, kemudian ada isu migrasi dari Hadrami pelan-pelan masuk ke Indonesia, okupasi Hadrami itu kan Gus Fuad mungkin punya informasi orang dalamnya mengenai. Enggak, kalau itu enggak perlu informasi yang ini. Gimana? Monggo. Karena kan jelas kan di dalam lingkungan orang-orang Ini Balawi. ordal, ini ibunya Balawi. Biasanya orang yang tidak lahir di sini tapi dia datang dari sana ke sini disebutnya walaiti. Walaiti. Itu sudah jelas. Ada apa namanya ekspansi sedikit-sedikit datang itu ada memang. Gitu. Di zaman-zaman sekarang ini. Iya. Nah itu ketika tesis Kiai Mat muncul, itu Gus Ketum kita, Gus Yahya, itu langsung bilang, wah itu Kiai Mat tuh baru mengungkap dikit. Harusnya yang diungkap itu adalah okupasi Hadrami. Ini tesisnya Ketum PBNU, jangan salah. Tiap kecamatan harus ada Habibnya, nah, gitu loh. Nah gitu, jadi ya sebenarnya Gus Ketum itu jauh lebih tahu daripada kita semua lah kelihatannya gitu ya. Tapi mungkin ya karena nggak enak, mungkin jatuh cinta sama Hubaba atau gimana, saya nggak tahu. Ya masalah itu ini biar notice ini Gus Yahya. Jadi supaya teman-teman jangan anu lah. Kayaknya Mas Sugeng Barang wis rada anu ya, agak salah paham dengan Gus Ketum kita gitu ya. Terlepas dari apapun bahasa komunikasi beliau yang saya bilang itu komunikasi beliau itu terlalu tinggi aja, terlalu canggih aja sehingga publik gagal paham gitu. Tapi sebenarnya perumus tentang bahaya okupasi Hadrami di Nusantara itu setahu saya itu ya Gus Ketum. Iya. Gus Ketum, Gus Yahya Khalil Stakuf. Beliau pura-pura begitu dengan majas-majasnya, dengan macam-macam. Kadang-kadang publik itu salah paham gitu loh. Jadi I love you Gus Ketum gitu loh. Makanya ada MLB saya nggak dukung. Aku masih dukung Gus Ketum gitu. Berarti fakta Perlu diingat nanti sebentar aja bahwa Gus Ketum itu neneknya itu orang Solo, jadi gayanya gaya Solonya ada. Oh jadi Gus Ketum itu neneknya orang Solo, gayanya gaya Solo gitu ya, gitu. Kesimpulan kita begitu. Jadi alon-alon asal lakon. Ya, Pak Jokowi aja begitu. Oh ya Pak Jokowi ya. Iya karena benar juga. Orang kan semua pengalaman itu mengatakan Pak Jokowi marah sama PD. Enggak menurut saya itu. Kalau Pak Jokowi marah itu malah diem. Kalau Pak Jokowi siapa yang mulai? Siapa yang anu? Itu malah sebenarnya itu menurut saya itu ya guyon aja. Cinta. Ya. Terus ini yang paling penting itu ini Gus. Ini kan sering disampaikan berulang-ulang oleh publik itu ya. Kiai Mat ini siapa? Kok berani membatalkan nasabah Alawi? Memangnya dia itu nasabah gitu kan. Ya. Nah, tapi berdasarkan pernyataan Kiai Mat tadi bahwasanya beliau itu mulai mempublikasikan tesisnya tahun 2002 kan? 2022. 2022. Nah, sementara tahun 2017 itu sudah ada keputusan dari Naqabatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islami, Dr. Yasin itu bahwa nasabah Alawi itu tidak ada kaitannya dengan Rasulullah. Alawiyah Hashimiyah. Itu jelas. Berarti Kiai Mat ini bukan yang membatalkan nasabah Alawi kalau bagi saya, tapi beliau menyampaikan hasil keputusan dari induk Naqabah Ashraf di internasional yang ada di Irak itu disampaikan oleh beliau gitu. Kalau Kiai Mat dikatakan membatalkan nasab Alawi itu hoak. Yang benar itu meluruskan nasab Alawi yang fiktif. Nah, gitu loh. Ya, dan ya jadi misalnya gini ya, semua orang istilahnya mau menandingi atau mau membatalkan tesisnya Kiai Mat, itu hal yang mustahil. Ya karena kesaksian dari berbagai macam disiplin ilmu. Yang kotngi itu kan dari DNA. Itu jelas bahwa membenarkan tesisnya Kiai Mat gitu. Setahu saya tesis itu mulai sebenarnya saya mau mengklarifikasi pernyataannya Bang Kori sebelum Temennya. ya, itu. Ya, teman saya Bang itu. Kori, sebelum beliau murtad itu kan. Artinya kan dia kan mengatakan bahwasanya alhamdulillah penelitiannya Kiai Mat itu direspon oleh Naqabatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islami, ya toh, dalam bentuk kitab yang bernama As-Suyuful Mujriyah. Ya kan? Jadi kan seakan-akan Kiai Mat yang membatalkan direspon nama Naqabat Ashraf. Ini kebalik sebenarnya. Justru kitab itu, As-Suyuful Mujriyah itu, kalau kita lihat di dalam websitenya Naqabatul Ashraf itu dikeluarkan tahun 2017. Artinya, Kiai Mat ini hanya menyampaikan hasil keputusan dari seluruh konsensus ulama ahli nasab yang kemudian dibukukan dalam bentuk kitab As-Suyuful Mujriyah itu.
Itu bagi saya. Jadi keliru itu statementnya Sorry. Qori itu. Makanya kemarin dikejar. Lo yang salah itu sampean Gus. Oh, Qori kok dibawa ke sini kan itu. Bukan, Dokter Ribut kemarin. Oh, itu sama. kan mempertanyakan. Sampean bener enggak gitu loh. Iya. Kemarin Loh, menyatakan. dokter Ribut itu ya menghinakan diri seperti sampean. Loh, Qori kok dilayani? Kan udah saya bilang, Qori itu ODGJ lapar. Kasih makan selesai. Gak usah diajak diskusi, kasih Saya ingat kuda Troya. kasih roti. Ya ini humor ya. Jadi intinya itu begini, kebenaran itu kan universal. Nakobatul Ashraf merumuskan, Nggih. Kiai Imad merumuskan hal yang sama. Kemudian dari perspektif ilmu DNA, Mas Sugeng dan kawan-kawan itu juga merumuskan hal yang sama, kan itu. Jadi bukan siapa meneruskan siapa atau siapa yang menemukan, ya ini diilhamkan Tuhan di berbagai macam belahan bumi bersama-sama, gitu loh. Ya di dunia Arab ada orang Syekh Yasin itu ya, yang Nakobatul Ashraf itu diberi hidayah juga oleh Allah. Ini loh bukti-bukti bahwa Ba'lawi itu keturunan Nabi Ibrahim saja bukan. Di Indonesia ada Kiai Imad yang diberi hidayah. Coba ya, dituntun oleh Allah baca kitab-kitab ini sehingga Kiai Imad juga menyimpulkan. Mas Sugeng lewat update tentang perkembangan hasil tes DNA merumuskan hal yang sama. Gitu. Bagi saya semuanya itu mustahid. Gitu. Ada ini juga yang apa versinya namanya? versi mukasyafah. Jadi ada dari Jember datang ke saya itu bahwa gurunya pengasuh pesantren yang udah wafat hari ini itu tidak percaya Ba'lawi sebagai cucu Nabi jauh sebelum ada tesis saya. Kemudian keluarganya, alumni-alumni itu ada sesuatu di hati mereka. Ini kenapa kok guru kami tidak menyukai keturunan Nabi? Nah, mereka itu ada suudzon kepada almarhum itu. Setelah beberapa tahun muncullah tesis saya itu, kemudian barulah mereka sadar bahwa guru mereka itu betul. Jadi seperti Gus Fuad katakan bahwa ini jalan Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang banyak, yang masing-masing kayak Murad Sukri itu meneliti dari Umdatul Talib saja, dari hanya abad 9. Kemudian dari Dr. Yusuf Dr. As-Suaibi itu dari tes DNA tapi tidak begitu presisi, menerangkan hanya ini bukan turunan Nabi, berasal DNA-nya bukan J1, hanya begitu saja. Tapi kita nggak paham. Nah, ketika Dr. Sugeng yang menerangkan dengan penelitiannya, kita baru menjadi paham. Begitu pula lah yang terjadi dengan misalnya dari Nakobatul Ashraf itu yang ada di Irak, kemudian dari Murad Sukri, sebelumnya ada juga At-Turbani. Jadi ketika Hanif Alatas itu mengatakan bahwa hanya Imaduddin yang membatalkan nasab Ba'lawi, dia salah juga. Oh, nanti Kiai Imad jadi besar. Ketika dia akan mengatakan sebelumnya sudah ada, berarti bukan hanya Imaduddin yang mengatakan. Jadi mereka serba salah. Karena apa? Karena sebuah kebenaran yang sudah nyata apabila dibaca oleh siapapun itu kesimpulannya akan sama. Ya, antara yang satu dengan yang lainnya akan saling menguatkan. Apa yang tidak ditemukan oleh Yasin Al-Khalidari itu ditemukan oleh saya. Apa yang tidak ditemukan oleh Murad Sukri ditemukan oleh Yasin Al-Khalidari. Apa yang tidak ditemukan oleh Yusuf At-Turbani, Abu Bakar At-Turbani ditemukan oleh yang lainnya. Dan inilah ilmu pengetahuan. Dan makanya kalau misalnya mereka itu ingin hanya menyudutkan ini hanya kelakuan Imaduddin, mereka juga tidak mau juga. Mereka ingin mengatakan sebelumnya sudah ada Imaduddin itu pengikut saja. Mereka juga tidak mau. Berarti banyak yang mau. Mereka itu serba salah. Jadi kalau bagi saya itu tidak terlalu penting. Apa materi apa yang dibahas oleh siapa dan siapa yang pertama kali menemukan apa. Yang paling penting adalah Ba'lawi ini memang bukan keturunan baginda Nabi. Itu. Saya mengkritik kalimat dikit tadi. Ya. Tentang masalah sumber sejaman, Guys. Ada toleransi itu terkait waktu, Guys. Kalau kita bicara misalnya Nabi Yusuf, itu memang sumbernya dari dinasti keempat. Karena apa? Seorang pangeran menemukan dokumen tentang raja yang mengatasi kekeringan dibantu petunjuk mimpi. Rajanya dari dinasti kedua. 2 dan 4 kan jauh tuh. Tapi itu kan 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Kita toleran kalau itu sumbernya sampai selisihnya cukup jauh. Lah kalau Ubaidillah ini kan sejaman dengan Raja Balitung itu yang punya sumber primer. Ada toleran, maksudnya gini, Kiai. Raja Balitung aja ada gitu kan. Iya, Raja Balitung itu ada sumber sejamannya. Apalagi Ubaidillah itu kan zaman setelah Khalifah Abbasiyah toh. Iya. Khalifah Abbasiyah itu udah kenal kertas loh. Nggak boleh sampai kita 200 tahun nggak bisa dong. Udah. Di zamannya Ubaidillah itu abad keempat. Itu kan lagi lagi maju-majunya itu. Ya, pendidikan Islam di Timur Tengah itu. apalagi bangsa Khalifah Abbasiyah itu sudah bisa meniru pembuatan kertas. Nggak masuk akal kalau nggak ada sumber primer. Sumber primer itu kan nggak harus kitab. Bisa aja prasasti atau apalah gitu. Kalau menurut saya kalau umurnya Ubaidillah kita nggak bisa kompromi kalau dia benar tokoh loh.
Beda kalau dia cuma pengemis jalanan gitu ya lain. Kalau dia tokoh harus ada sumber primernya. Ya beda kalau zaman Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim lain cerita. Dia ditulis sebagai mujtahid mutlak. Ya makanya harus ada sumber primernya. Kalau Nabi Musa itu sumber primernya kesulitan. Tapi kalau Nabi Sulaiman kan ada. Ada sumber primernya. Loh Nabi Sulaiman aja ada sumber primernya. Posisinya bukan sebagai nabi kalau sumber primernya Nabi Sulaiman, sebagai raja. Ada sumber primernya sepedanya di Jeddah tuh. Ada sepedanya Nanti di framing itu. Makanya kalau seumuran Ubaidillah itu jangan ditoleransi sumber sekundernya. Kalau sekian generasi setelah dia itu kan sumber sekunder ya, nggak bisa dibilang primer. Oke kalau Nabi Yusuf, Nabi Musa sumber sekundernya mungkin oke. Tapi kalau seumuran Ubaidillah, lawang Raja Sanjaya aja yang lebih tua itu ada sumber primernya. Itu kita pakai standar bangsa kita loh. Mereka kan pendatang. Ya pakai standar bangsa kita. Kedatangan Islam di Aceh itu abad kedua Hijriah sudah ada sumber primernya. Ya, makanya. Namanya kitab Al-Khalifah. Sekarang Wali Songo, ya. Wali Songo itu sumber primernya itu dari kalangan internal ada, keturunannya. Dari sumber luarnya ada. Catatan Tommy Pires itu. Hah? Kan di Madura itu ada manuskrip yang ditulis oleh Kanjeng Sunan Dalem bin Kanjeng Sunan Giri. Nah, itu kan masih bin Sunan Giri. Iya. Yang dari luar siapa? Catatan Tommy Pires kan? Tommy Pires. Ada itu. 1500. Ya. 13. Kalau Ubaidillah? Enggak ada. Nah, karya sastra itu berarti kan? Sang Oh iya, Kuryang. Mataram Induki lebih tua daripada Ubaidillah. Iya. Wali aku lah. Loh, Berarti wali ya ini? lah Kudungga. Iya. Orang Kudu- mikir tekan kono maksudnya. gitu. Kudungga itu abad keempat lebih tua daripada Rasulullah. Ada di Kalimantan Saya kan sana. tidak berpikir oh iya Ubaidillah iki anu kok abad 11 Hijriah apa Masehi kira-kira lah, sedangkan Mataram Induki kan lebih tua. Ini Makanya sumber primer itu harus sesuai dengan standar zamannya. Kalau kita toleransi sekian ratus tahun seperti zaman awal-awal kerajaan di Timur Tengah, itu masih masuk akal karena kemungkinan buktinya udah lenyap tuh. Tapi kalau setelah zamannya Nabi Isa ke sini, ya itu harus ada dong. itu Mas Menegem Ali kan udah udah keras seperti Mas Sugeng itu. Sumber primer itu wajib ada kalau dalam kasus Ubaidillah karena belum lama kejadiannya kan gitu tuh. Apalagi daerah maju. Ini Gus, Iya. belum selesai kan ya? Satu Monggo, lagi. siap. Ya, Yai Imat ini. Saya pernah dengar Yai Imat itu waktu itu pernah bilang kan, berdasarkan karakteristik kitab-kitabnya Abdullah Al-Haddad yang jauh dari khurafat, itu Kiai Imat itu mau meneliti, jangan-jangan Abdullah Al-Haddad ini bukan Ba'alawi, tapi diba'alawikan sebagaimana penulis kitab Sulam Taufik bukan Ba'alawi, karena silsilah nasab beliau Abdullah bin Husain bin Tohir bin Muhammad bin Hasim Al-Alawi Al-Hasani. Kalau Al-Hasani kan tidak mungkin Ba'alawi, karena Ba'alawi itu ngakunya Al Husaini. Itu sudah diposting sama NU Online, penulis kitab Sulam. Sulam Taufik. Kalau Sulam Taufiknya yang katanya tulisan Wali Songo itu saya belum bisa mengklarifikasi, itu kan baru kemungkinan. Tapi kalau penulisnya Sulam Taufik yang beredar sekarang ini bukan Ba'alawi, silakan dilihat di NU Online itu. Sudah tampil di situ ya. Masalahnya Ba'alawi itu pakai gaya umum di Arab. Enggak, Ba'alawi itu kan ngakunya Al Husaini. Iya, ngerti. Sementara Sulam Taufik ini itu Al Hasani, jadi kan bukan Ba'alawi gitu. Tapi kemungkinan tipe dari NU Online juga ada. Ya. Salah tulis kan bisa. Tapi kalau berbasisnya manuskrip yang saya baca dari Jember, Kiai Mukhlis itu, Iya. itu saya kan dikasihkan 2 lembar tuh, Ya. difoto 2 lembar, itu chipless, Iya. linier, sinkron bahwa ini memang Sulamu Taufik. Iya. Masalahnya tinggal titi mangsa yang tidak Nah, difoto gitu. Jadi saya belum bisa memastikan apakah klaim daripada Kiai Jember Mukhlis, itu ya. bahwa ini Sulamu Taufik bukan Ba'alawi. Kalau melihat kertasnya sekilas, memang itu kertas tua Iya. yang biasa ditulis pada abad ke-16 Ya. Masehi gitu. Ya. Tetapi kita kan belum musyahadah, Iya. belum empiris melihat bukti, fakta dan data secara kasat mata. Ya. Jadi kita belum bisa untuk memastikan itu. Iya. Tetapi kalau memang itu betul, indikasinya ada. Karena apa? Di dalam kitab Sulamut Taufik itu tidak ada nama pengarang. Jadi dalam isinya itu tidak disebutkan qala Iya. al muallif siapa namanya yang disebutkan. Jadi siapa saja itu bisa mengklaim kitab siapa itu. Nah, kalau kitabnya Syekh Nawawi Tanaragan, setelah dia itu membuka kitabnya ada qala al-faqiru Muhammad Nawawi al-Bantani at-Tanari kan. Ya. Itu tidak bisa lagi dirubah oleh siapapun. Seperti kitab As-Sajar al-Mubarakah. Kenapa As-Sajar al-Mubarakah ini begitu kokoh sebagai karya dari Fakhruddin Ar-Razi? Karena di dalam kitabnya disebutkan di dalam akhirnya itu bahwa ini adalah nuskhah yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Disebutkan saya Umar Ya. Ar-Razi
Muhammad bin Umar Ar-Razi kalau tidak salah, bahwa Fakhruddin Ar-Razi itu namanya ada Umarnya gitu. Menulis kitab ini dan saya mengijazahkan kepada Ali bin Syarabsah. Jadi tidak bisa untuk diganggu-gugat bahwa itu sebagai karya daripada seorang Fakhruddin Ar-Razi. Tetapi kalau Sulamut Taufik ini di dalam kitabnya tidak ada Nggak ada. dia menyebutkan namanya. Ya. Saking ikhlasnya Dan dia itu itu. pertama kali diperlihatkan itu di Muktamar Naat kemarin. Setelah di Muktamar Naat baru beliau kan menyampaikan di TikTok Iya. gitu. Nah, itu di sana memang di awal itu tidak ada jadi. Di mukaddimahnya itu tidak ada. Tidak ada nama kan? Tidak ada. Kemudian di akhir itu Ada biasanya- tanggal nggak? Nah, di akhir itu Kiai tidak ada tanggal. Allah. Tahunnya nggak ada, cuman tammahadhil kitab yauman walailatan gitu doang. Jadi sempurnanya ini ditulis sehari semalam, Sehari semalam selesai. tanpa ada tanggal. Tanpa ada tanggal. Dari situ Bulannya maka nggak berarti ada. hanya ada satu cara untuk mengujinya, yaitu Kertas ya. menguji kertas. Ya, filologi. Watermarknya. Ya. Ini kertas biasa dicetak atau difabrikasi tahun berapa? Ya. Itu nanti itu harus diuji laboratorium. Nah, mengenai Al-Haddad itu memang di Tarim itu ada Al-Haddad Al-Yafi'i, Ya. ada Al-Haddad Ba'alawi. Nanti di Sona ada Al-Haddad lainnya lagi. Ya. Jadi nama Al-Haddad itu bukan spesifikasi marga yang diatribusikan atau disubstitusikan sebagai marga Balawi, karena marga yang lain pun ada Al-Haddad. Ada, ya. Di Saudi juga ada Al-Haddad. Ya. Tapi Nah. kalau ada Balawi pasti ada. Iya. Pasti ada karena saya udah dapat tablo grupnya. Ya. Cuma Apa? di publish. Ada yang G. Ada yang kayak- Nah, itu. Jadi ketika ada Al-Haddad di dalam family tree itu berhaplogrup J1, itu kemungkinan besar adalah Balawi. bukan Balawi. Karena Al-Haddad Al-Yafi'i, ulama besar-besar itu sebelum abad ke-8 yang ada di Yaman itu dari Al-Haddad Al-Yafi'i. Nah, Al-Yafi'i ini itulah penguasa-penguasa Yaman, penguasa Hadramaut dari marga Al-Yafi'i. Nah, Al-Yafi'i kemudian mempunyai suku Al-Quaiti. Yang Al-Quaiti ini sampai abad ke-13 Hijriah menjadi penguasa di Yaman, saling berganti dengan Al-Qatiri. Nasab palsu itu, Al-Qatiri itu. Al-Qatiri. Nah, kalau ini Balawi nggak ada dia sejarah jadi penguasa di sana, kecuali pada zaman modern tahun 90-an ketika dikuasai komunis. Ya, jadi presiden lagi. Mereka dari Balawi ada yang jadi pemimpin komunis di Hadramaut itu. Jadi sebelum pada masa lalu itu mereka tidak mempunyai sejarah peperangan, tidak mempunyai sejarah memimpin. Adanya adalah sejarah pseudo epigrafa yang biasa dilakukan. Kalau yang jadi hewan peliharaan penjajah itu gimana? Yaitu Kang Mas Fuad yang bisa menjawab. Hewan peliharaan penjajah gimana, Mas? Di Yaman, di tulisannya Kiai Imat itu ada sejarawan dari Yaman yang menuliskan bahwa ketika di zaman, nanti tolong dikoreksi ya, di zaman penjajahan Inggris di Hadramaut, klan Habib Babi itu memilih menjadi antek penjajah Inggris lah, kurang lebih gitu. Benar nggak ya? Itu ada penulis sejarah yang mengatakan itu. Penulis sejarah yang mengatakan itu. Jadi apa namanya? Di Hadramaut ya begitu, di Indonesia ya begitu. Iya. Namanya Saleh Al-Bakri itu dari orangnya orang ada di Indonesia, lahir di Indonesia. Lahir di Indonesia, dia berasal dari Yaman. Yaman. Kemudian tinggal di Yaman. Namanya Saleh Al-Bakri. Sebenarnya orang-orang Hadramaut ya kan, orang-orang Yaman yang ada di Indonesia ini itu mereka orang-orang cerdas. Orang-orang yang mempunyai tradisi-tradisi ilmiah yang kuat. Tetapi seperti itu, ada hegemoni dan otoritas yang dipaksakan yang hari ini dengan adanya kebangkitan Nusantara, mereka juga ikut bangkit. Dan mereka pun seperti yang saya lihat kemarin itu dari nasab palsu itu yang diwawancara oleh KB Nusantara, bahwa mereka dari orang-orang keturunan imigran Yaman yang bukan Balawi itu mendukung perjuangan kita. Ya. Saya tidak memahami apa mendukungnya itu dalam seperti apa gitu. Ya, tetapi dari situ kita bisa memahami bahwa sebenarnya mereka mempunyai psikologi yang sama mengenai interaksi dengan Ba'alawi gitu. Seperti yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Ya, baik. Mau ditutup atau mau dilanjut? Kalau lanjut saya ke Dr. Sugeng. Sudah. Udah ada jam. Sudah jam ya. Baik, terima kasih kepada seluruh audiens subscriber yang berkontribusi di kolom komentar. Mohon maklumnya pertanyaan-pertanyaannya tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu dan mengalirnya pembicaraan. Mohon maklumnya jika ada salah kata, salah nada, salah ekspresi, gestur dan lain sebagainya, kami mohon maklumnya. Terima kasih pada Kiai Nadir, Kiai Waliullah Karim.
Terima kasih pada Gus Hasan, terima kasih pada Mas Rifki Zulkarnain. Kiai Imat, Gus Fuad, Dr. Sugeng Sugiarto dan seluruh yang berada di sini. Saya Rifki Zulkarnain mewakili Ini dari ketua.